dan dia bisa menang di bisnis prudensial ini. Nah, itulah tugas di dalam final touch sebenarnya. Nah, sekarang hari ini adalah final touch saya yang perdana lewat Zoom. Jujur aja, ya agak kurang nyaman gitu loh, karena sebenarnya final touch ini lebih enak kalau kita bisa ketemu langsung. Nah, tapi sekali lagi, keadaan ini tidak boleh membuat kita menjadi jelek di final touch, tetapi positif tingginya adalah semua agent dari kota manapun bisa gabung, ya kita bisa ngelatih mereka. Jadi harapan saya para leader setelah mengikuti final touch ini, mungkin Anda bisa sempurnakan lagi dengan versi Anda, ya. Saya yakin apa yang saya bawakan ini jauh dari sempurna, tetapi saya berusaha merangkai. Pokoknya motivasinya jelas bahwa kita mau merangkum BOP, produk, presentasi cara closing sampai bagaimana besok dia mulai start. Nah, itulah esensi dari final touch ya. Oke, dari SB10 ada yang masih tunggu nggak? Mungkin tadi sama Bing An, Yudi. Masih ada yang tunggu? Yudi sudah, thank you. Bing An? Yudi. Apaan? Lanjut kok. Oke. Anthony, yang tadi tunggu udah datang, Ton? Saya lagi cek loh. Oke. Teman-teman, udah ya, Ton? Teman-teman agent, ya harapan saya Anda bisa nyalakan video Anda dengan tujuan supaya Anda tanggung jawab bahwa Anda serius untuk konsentrasi. Tetapi kalau memang ada sesuatu yang memang harus Anda kerjakan dan itu akan mengganggu pandangan, ya Anda boleh video off. Tapi sekali lagi, jangan mentang-mentang video off, dengerinnya sampai tidur. Akhirnya rugi Anda. Ya. Kenapa? Karena tujuan setiap diadakan meeting Zoom, pasti tujuannya buat kebaikan Anda. Jadi saran saya, kalau ada Zoom, ya serius. Gitu ya. Oke, kita akan mulai. Saya akan mulai final touch ini. Ya. Jadi yang pertama-tama, oke, teman-teman agent, ya, final touch ini saya merangkum semuanya jadi satu, mulai dari POP sampai dengan bagaimana nanti jualan. Nah, pertama-tama saya mengingatkan Anda kembali, kenapa sih Anda di Prudential? Kalau saya bisa interaksi dengan Anda di kelas, saya pasti tanya Anda satu persatu. Tapi sayangnya hari ini lewat Zoom, jadi mungkin Anda bisa catat. Setelah acara, Anda bisa renungkan sendiri, Anda bisa konsultasi sama leader Anda untuk membantu gitu loh. Bagian mana yang Anda kurang jelas setelah saya ngomong ini, ya. Teman-teman, satu hal yang harus Anda ketahui, bisnis ini adalah bisnis besar. Ketika saya bicara bisnis, nggak mungkin itu bicara tentang sesuatu yang kecil. Kalau kecil, saya akan ngomong ceperan, ya. Kalau bahasa Mandarinnya ganggawan, gitu ya. Tetapi hari ini semua leader selalu berkata, ini adalah bisnis Prudential, bisnis, bukan kerjaan Prudential, bukan ceperan Prudential, bisnis. So, antara Anda sebelum di Prudential, dengan hari ini Anda sudah menginjakkan kaki di bisnis Prudential, harusnya Anda sangat tahu kenapa Anda Prudential. Contoh nih ya, contoh saya cerita dari diri saya sendiri aja. Dulu, waktu saya pertama kali di Prudential, saya sangat tahu apa yang harus saya lakukan dan apa yang saya kepingin. Waktu itu saya kepinginnya cuma sederhana, ya. Saya cuma kepingin punya penghasilan setiap bulan nambah 1 juta. Itu adalah keinginan saya di Prudential. Saya nggak ada yang namanya impian, buka kantor agensi, wah punya leader 100 lebih, wah saya punya income 100 lebih. Bullshit lah. Saya menjamin tidak ada agent yang hari ini sampai berpikir sejauh itu. Itu masih untouchable, masih belum terpikirkan gitu. Dan it's okay gitu, itu wajar banget. Tetapi at least Anda harus tahu, Anda kenapa sih mau di Prudential? Nah, itu Anda harus temukan dulu, teman-teman. Jadi contoh kayak saya ya, kalau saya dulu, saya kepinginnya itu punya penghasilan 1 juta 1 bulan. Ternyata saya ikuti terus, lama-lama saya malah jadi seperti hari ini. Ya, dan banyaklah contoh-contoh leader Anda. Tapi satu hal sekali lagi, Anda harus benar-benar mengerti. Before di Prudential dan hari ini di Prudential, apa yang Anda mau di bisnis ini. Kalau Anda tahu apa yang Anda mau, Anda pasti akan belani. Disuruh training, oke. Disuruh datang Zoom, oke. Karena Anda tahu tujuannya. Ya.
satu hal yang pasti itu dulu. Nah, ada banyak orang berkata, ya, sukses itu definisinya nggak semua orang sama. Ya, saya setuju. Dan saya juga setuju ada pepatah yang berkata begini, ada banyak jalan menuju Roma. Benar nggak sih? Saya setuju juga. Dan memang cara sukses di Prudential juga banyak cara dan banyak pilihan sebenarnya. Tetapi satu hal, Anda kalau kepingin tahu apa definisi sukses, sederhana. Sukses adalah ketika saya punya sebuah goal. Dan goal ini saya capai. Itu namanya sukses. Nggak usah mulu-mulu. So, hari ini kalau Anda mau berhasil di Prudential, mau sukses, tentukan dulu Anda maunya apa. Jangan cuma asal join, Anda pasti nggak bakalan sukses. Bayangkan, sukses itu adalah saya punya goal dan saya capai goal itu. Jadi kalau Anda nggak punya goal, ya Anda nggak mungkin pernah sukses. Ya, nah inilah beberapa pilihan kalau Anda mau sukses di Prudential tahun ini. Ya, saya kasih contoh satu-satu. Nah, mungkin yang trusty, kita punya Star Club Tokyo 3 opsi. Sekali lagi saya ingetin, apa aja 3 opsi ini. Nah, sebenarnya dari 3 opsi ini, kalau Anda jeli, semua opsi ini adalah membuat Anda menjadi AAD tahun ini. Nah, itulah, jadi sambil kita merangsang Anda memenangkan Tokyo, Anda juga bisa mencapai AAD. Nah, so, dengerin ya, yang trusty. Apa aja 3 opsi ini? Saya ingetin lagi. 1, mungkin Anda adalah agent yang tidak punya market banyak. Atau mungkin Anda adalah agent yang nggak hobi jualan. Ya, Anda cuma kepingin beli sendiri, Anda mungkin kepingin cuma closing papa mama, saudara, AI, paman, susu, cece, koko, terserah. Itu pilihan Anda. Ya. So, opsi pertama adalah jualan 50 juta omset per tahun. Sekali lagi, agent, omset per tahun itu cuma dihitung per bulan. Jadi kalau saya ngomong omset 50 juta per tahun, itu sebenarnya setara dengan orang closing 1 juta per bulan 4 kali. Dan 1 juta 12 kali 4, 48. Ya. Jadi sekali lagi omset bulanan itu dihitung tahunan. Itulah namanya omset di Prudential. Nah, 50 juta omset pribadi, tapi ditambah 8 agent. Anda harus bawa di bisnis ini. Ya, dan esensi bisnis ini memang mengembangkan tim. Nah, jadi sekali lagi, opsi pertama jualan 50, bawa 8 agent. Dan 8 agent ini bisa jualan 2 polis, 2 polis, 2 polis, 2 polis, 2 polis, 2 polis semua. Opsi kedua, Anda ternyata hobi jualan. Anda suka duitnya. Kenapa? Jualan dapatnya 100% kok. Betul? Jualan komisi tahun pertama 42, enak banget, betul nggak? Maka Anda memilih untuk closing 400 juta sendiri. Anda juga menang. Opsi yang ketiga, Anda tengah-tengah. Ya, nggak tahu bisa jualan berapa, dan nggak tahu bisa rekrut berapa. Wis pokoknya Anda jalani. Setiap minggu ada paralel terus. Berusaha jualan, berusaha rekrut. Berusaha jualan, berusaha rekrut. Kalau sampai di titik di mana Anda dengan tim 400, Anda sudah menang Startup Tokyo. Goal yang lainnya, AAD Promotion, itu sudah bukan goal lagi, itu kewajiban teman-teman. Ingat, ketika Anda di BOP, leader Anda ngomong apa? Bisnis Prudential adalah Business Agency Director. Benar? Bisnis Prudential bukan bisnis asuransi. Bisnis Prudential bukan mencetak Anda jadi penjual asuransi. No. Bisnis Prudential adalah bisnis menjadi adil. Dan Anda mencetak orang lain juga menjadi banyak adil lagi. Betul ya? Nah, itulah esensi dari bisnis ini. Jadi, ketika Anda menjadi AAD pun, ada 2 pilihan lagi. Nah, Anda kenali kelemahan dan kelebihan Anda sendiri. Ya, contoh, saya kasih contoh. Ini adalah kemampuan selling. Ini adalah kemampuan recruiting, teman-teman. Ada orang hobi selling, pinter selling, punya market juga bagus-bagus. Ya udah, ini beruntung. Pesan saya apa? Cepat capai minimal 400 juta. Nah, biasanya orang yang hobi selling, memang kemampuan rekrutnya nggak bagus. Biasanya, saya asumsikan nobody perfect. Ya udah, Anda rekrut aja. Anggaplah sebulan 1 aja. Fokus sebulan 1 aja, harus dapat agent. Dan agent ini harus kelas medium atas ya. Zaman sekarang apalagi corona, sudah nggak bisa Anda bermain di level low. Ya, sekali lagi, medium atau high. So, teman-teman, kondisi akan seperti ini. Anda api pribadi gede, rekrutnya sebulan 1. Kondisi yang kedua, kebalik. Dia nggak punya market banyak, nggak hobi jualan. Ya udahlah, Anda minimal 50 dulu lah titik aman.
Tetapi Anda harus balik dong. Kalau jualannya rendah, rekrutnya kudu kenceng. Gimana caranya rekrut kenceng? Seminggu satu. Seminggu satu. Teman-teman, kalau Anda hari ini berkata dengan saya, Pak, saya selling nggak bisa, Pak. Rekrut nggak bisa. Teman-teman, ke laut aja. Anda nggak cocok di bisnis Prudential. Seriously. Anda harus memilih. Anda jago jualan atau Anda jago rekrut. Tapi kalau Anda memang perfect, wah Tuhan berkati Anda. Dua-dua tinggi. Anda jagoan. Ya, sekali lagi, seminggu satu. Mungkin ada yang berkata, Pak, rekrut nggak gampang, Pak. Anda mau jadi gampang. Simple. Bayangkan leader Anda berkata begini, ayo kalau bisa rekrut satu orang, ya dari kelas medium high, saya kasih Anda 50 juta per kepala. Anda ngomong apa ke saya? Ko Wibi, berlaku kelipatan nggak ya, Ko? Anda pasti akan berkata begitu. Padahal teman-teman, saya kasih tahu ya, nilai seorang agent bukan 50 juta per kepala. Miliaran. Nggak percaya. Ya udah, Anda hitung aja lah. Pak Kando adalah agent saya pertama kali. Tahun 2006. 2005. 2006. Anda mau ngitung Pak Kando ngasih saya duit berapa? Dari 2006 sampai hari ini 2020. Anda mau ngitung. Kalkulatormu nggak cukup. So teman-teman, satu agent nilainya bukan 50 juta. Jadi semangat untuk rekrut, ya. Oke, yang kedua, ada pilihan goal lain yaitu Premier Club ke Korea. 300 juta aja. Teman-teman, kalau Anda ngitung 300 juta itu jangan 300 juta. Coba di breakdown ya. Saya pakai angka paling kecil. 1 juta. 1 juta adalah 12. Maka 12 menuju 300. Hanya dikali berapa? Sekitar 25 orang. Jadi kalau Anda closing 1 juta per bulan premi, Anda kumpulin 25 orang. Teman-teman, 25 dalam 200 hari. Kita masih ada 200 hari lebih. Artinya apa? Sebulan. Kok sebulan? 220. Berarti Anda cuma 20 hari sekali. 15 sampai 20 hari closing 1. Tapi kalau Anda beruntung, Anda punya market 2 juta. 2 juta berarti 24. Kalau 24 ke 300, berarti Anda cuma closing sekitar 12 orang. 12 orang loh, Anda sudah ke Korea. Dan ingat, duitnya berapa kalau 300 juta? 10 juta income per bulan. Karena 300 dibagi 42%, hasilnya 10 juta per bulan. Startup London. Ya, siapa yang nggak kepingin ke London? Saya terus terang setiap tahun paling nggak suka pergi ke luar negeri sama kru. Bosan. Tetapi khusus untuk London, saya sangat kepingin. Kenapa? Bayangin Big Band-nya, suasananya, bayangin orang ngomong pakai lafal Inggris itu rasanya keren gitu. So teman-teman, ayo dikejar, ya. Temukan di mana yang menurut kamu yang paling menarik untuk kamu menangkan. Kecuali AAD. Ya. AAD itu bukan untuk dimenangkan. AAD itu otomatis memang harus Anda raih. Ya, itu bentar saya matiin Inge ini nyala terus. Oke. Ya, jadi sekali lagi AAD bukanlah sebuah goal tapi sebuah kewajiban. Ketika Anda menang Startup Tokyo atau Premier Korea atau Startup London, otomatis dua hal Anda menangkan. Satu AAD dan yang kedua income yang besar. Ya, itu saya tulis yang di paling bawah. Nah, sekarang kita masuk ke hal-hal yang bisa membuat Anda percaya diri. Saya cerita dulu masalah klaim. Teman-teman, hari ini kalau Anda tanya sama saya, Pak Wibi, saya jualan begini, ini memangnya klaimnya aman, Pak? Teman-teman, klaim itu pasti 1000% dibayar. Saya kalau berusaha ngasih Anda psikologinya mikir, cuman kadang ngomong gini, ya, ke beberapa calon agent. Saya ini yang punya kantor loh. Kalau sampai kejadiannya itu banyak orang klaim nggak dibayar, berarti kan akan banyak resiko di mana banyak orang akan datang ke kantor saya, terus ngamuk-ngamuk, benar apa nggak? Ya loh. Bisa jadi kalau ketemu orang yang nggak kenaan, saya bisa dibacok loh, benar nggak? So, saya nggak berani buka kantor. Mendingan saya lari aja kalau ada resiko kayak gitu. Teman-teman, ketika saya berani buka kantor, karena saya tahu bagaimana sebuah klaim bisa pasti dibayar. Nah, so perhatikan 3 hal. Ya, diingat-ingat, ada 3 faktor yang membuat klaim itu gagal dibayar. Jadi kalau Anda tidak melanggar 3 ini, Anda aman. 1, polis dalam keadaan lapse. Itu yang membuat klaim tidak dibayar. Apa itu polis dalam keadaan lapse? Kalau polis ini unit link dan dia membayar periode 3 tahun pertama terlambat lebih dari sebulan,
maka dia lapse. Oleh sebab itu, biasakan kalau closing itu auto debit, ya, jangan nekat pakai bayar sendiri. Bahaya, orang bisa lupa. Ya, yang takutnya adalah apa? Pas lupa, polisnya lapse terus sakit dari bayar. Ya, yang pertama polis lapse. Oke. Yang kedua, polis lapse selain yang 3 tahun pertama 1 bulan apa? Yang kedua adalah dia sudah lebih 3 tahun. Dan di polis unit link, kalau sudah lebih 3 tahun, nasabah itu boleh untuk melakukan cuti premi. Tetapi dengan syarat, polisnya unit link ini harus ada nilai tunai yang cukup untuk bayar COI. Apa itu COI? COI adalah cost of insurance, bahasa Indonesianya adalah biaya asuransi bulanan. Jadi kesimpulannya apa? Yang pertama, polis lapse ada 2 kemungkinan. 3 tahun pertama terlambat bayar 1 bulan, lebih 3 tahun sudah cuti premi, tapi nilai tunainya nggak cukup. Ya. Yang kedua, apa yang menyebabkan polis lapse? Yang kedua yang bisa bikin polis lapse adalah terjadi misproduct. Artinya nasabah atau agent sama-sama nggak ngerti product knowledge. Nah, ini yang bikin polis nggak bisa dibayar klaimnya. Contoh, kalau Anda jualan CCB, urut ya dari paling bawah. Kalau Anda jualan PPH, apa sih product knowledge yang sering terjadi? Ada 18 macam penyakit yang tidak boleh diklaimkan 1 tahun pertama. Nah, Anda langgar itu enggak? Yang kedua, proses klaim itu hanya lewat 2 jalur. 1 jalur kecelakaan, 1 jalur sakit. Ya, dua-dua ada yang harus dipenuhi. Contoh, kalau lewat kecelakaan, berarti harus masuk UGD dulu. Contoh nih, saya misalkan main badminton, saya cedera kaki, ya, saya langsung ke dokter minta X-ray. X-ray-nya pasti nggak dibayar. Kenapa? Karena saya kecelakaan, harus lewat UGD dulu. Dari UGD barulah boleh ke dokter itu, ya. Dan dokter itu pun bukan dokter di klinik ya, kecuali kalau mata di klinik, harus di dokter rumah sakit. Nah, itu bisa diklaimkan lewat jalur kecelakaan. Mungkin saya sakit, ya, saya kok meriang ya, nggak enak ya, saya mau ke rumah sakit. Sakit toh? Nah, kalau sakit harus melalui yang namanya proses pemakaian kamar. Jadi di kwitansi itu ada kamar yang dipakai gitu loh. Nah, bayangkan kalau ada orang ternyata sakit, ternyata 4 jam pulang dan tidak ada kwitansi tagihan kamar. Itu memang nggak bisa diklaimkan. Nah, inilah beberapa misproduct yang sering terjadi dan sederhana sekali. Ya, kalau CCB misalkan apa? Ya, kalau CCB gampang ya, digabungkan masa tunggu 3 bulan, betul ya. Kemudian kalaupun dia terdiagnosa, Anda harus pastikan bahwa prosedur klaim dilalui dengan benar. Contoh yang paling sering terjadi, misalkan nih, klaim kanker misalkan. Kanker itu harus melalui hasil lab histopatologi. Ternyata dia pakai patologi. Itulah hal-hal sepele. Nah, kalau Anda tanya sama saya, kok terus siapa gue ya untuk menghindari misproduct ini supaya aku nggak salah jualanku? Hanya 2 cara, teman-teman. 1, setiap ada training, setiap ada meeting, setiap ada orang sharing, dengerin baik-baik. Anda belajar dari pengalamannya orang. Yang kedua, jangan biasakan jawab kalau Anda nggak yakin 100% benar. Jadi sebaiknya kalau ada nasabah tanya, Anda cukup ngomong gini, tunggu ya kok, minta waktu 3 menit, saya telepon leader dulu. Itu jauh lebih bagus daripada Anda sok-sokan jawab tapi salah. Ya, dan leader pasti jawabannya 100% benar. Karena leader kalau nggak yakin pun akan tanya lagi ke leadernya. Leader yang paling atas nggak yakin pun bisa tanya ke manajemen. Nah, jadi kita menghindari nomor 2 dengan cara seperti itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, ini yang paling sering. Kondisi polis nggak bisa dibayar klaimnya karena terjadi yang namanya pre-existing condition. Apa itu pre-existing condition? Kondisi yang sudah ada sebelum ikut polis dan dia nggak akui waktu ikut polis dan terus ketahuan waktu ngeklaim. Contoh, saya pernah sakit wasir. Itu 20 tahun yang lalu waktu SMA misalkan ya. Nah, waktu itu saya kalau pas kumat, saya pergi ke dokter Yohanes. Ya, 20 tahun silam saya udah nggak pernah kambuh. Hari ini saya beli polis sama Anda. Dan sebenarnya ketika kita jualan polis, closing, kita kan tanya pasti. Pertanyaan gini, Pak Wibi, selama ini pernah masuk rumah sakit nggak Pak? Saya ingat-ingat, nggak pernah. Oke, dicontek lah, nggak pernah. Pak Wibi, dari ujung rambut sampai ujung kaki Pak, ada nggak organ tubuh yang bermasalah Pak? Saya ingat-ingat lagi. Nggak ada. Sama agent saya ditulis tidak alias sehat.
Siapa yang ingat gitu loh ya, 20 tahun lalu pernah ambien itu siapa yang ingat? Saya sendiri nggak ingat gitu loh. Nah, akhirnya ketika polis ini issue, 3 tahun kemudian saya makan sambal kebanyakan, tiba-tiba ambien saya kumat. Tentu saya pergi ke dokter kenalan saya dong, saya pergi ke Yohanes, betul ya? Nah, sampai di Yohanes, teman-teman tahu nggak, kalau kita mau ngeklaim, dokter itu mengisi sebuah form, namanya SKD, kepanjangan dari Surat Keterangan Dokter. Di dalam format SKD ada pertanyaan menjebak, bukan menjebak negatif loh ya, menjebak dalam arti prudensial ingin investigasi kita. Nah, apa pertanyaannya? Pertanyaan gini, sakitnya apa? Kapan pertama kali muncul? Sesederhana itu. Nah, dokter Yohanes kenal saya. Kan kita kalau ke dokter pertanyaan pertama apa? Kalau diterima sama susternya. Nama Wibisono Sus. Pernah ke sini, Pak? Pernah Sus, tapi udah lama. Betul? Saya pasti ngomong kayak gitu. Otomatis suster akan lihat file. Oh iya, iki dulu pernah ke sini Basir 23 tahun yang lalu. Teman-teman, akhirnya ketika pertanyaan sejak kapan pertama kali, dokter akan menulis 23 tahun yang lalu. Padahal Prudential melihat SPAJ kita, surat pengajuan asuransi jiwa kita, loh, 3 tahun yang lalu ngomong sehat KB. Loh kok ternyata 23 tahun yang lalu pernah sakit wasir, hari ini wasir lagi. Sorry ya, inilah yang namanya pre-existing condition. So teman-teman, selama tidak lapse, selama nggak misproduct, selama nggak pre-existing, trust me, Anda mau klaim berapa M sih? Bayar. Mungkin jadi satu kebanggaan. Ya, beberapa minggu yang lalu, teman kita dari Jakarta itu pernah klaim dibayar 30 miliar. 30 miliar. Nah, itu adalah satu bukti. Anda bisa lihat flyer di teman-teman Prudential banyak yang upload kemarin di Instagram. So, bayangkan kalau hari ini Anda dengar misalkan, loh kok, dulurku, koncoku, ceceku ini dulu kok klaim 2 juta, 3 juta, 6 juta, 10 juta, kok nggak dibayar kok ya? Teman-teman, saya kasih Anda satu ilustrasi gampang. Ini bukan masalah nggak mau bayar, Prudential. Memang nasabah tidak layak dibayar. Mungkin dia melanggar salah satu ini. Ya, so be confident, masalah klaim selesai. Berapapun, apapun, mau hospital, mau CCP, mau jiwa, pasti bayar. Itulah yang membuat saya berani punya kantor, berani menghadapi semua klaim. Ya, yang kedua, kita bahas masalah duit nasabah. Teman-teman agent maupun yang lama, yang senior, saya yakin hari ini semarak banget orang kesro banget judul ngomongnya gini. Ojo melo unit link kon, hati-hati duitmu hilang. Misal, betul? Ada lagi yang ngomong, ini saham lagi hancur, unit linkmu hancur ya. Teman-teman, hari ini kita akan kupas tuntas. Ya, kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan kalimat-kalimat itu. Ya, oke. Anda harus tahu dulu bahwa hari ini Prudential punya 2 pilihan polis asuransi. Yang pertama adalah polis unit link, yang kedua adalah polis non-unit link atau kita bilang tradisional. Ya, tetapi tradisional kita sudah nggak murni tradisional, tapi setengah campuran, yaitu kita bilang aja tradisional hybrid lah ya. Oke, kita akan bahas. Teman-teman, ini adalah piramida kebutuhan nasabahmu nanti. Ya, jadi kalau kita mau belajar lebih gampang, ya, Anda hanya jualan 3 manfaat aja sebenarnya, nggak lebih dari itu. Dan memang semua nasabah, semua orang sebenarnya kebutuhannya hanya 3. Hospital, krisis cover, dan meninggal dunia. Nah, nanti akan saya jabarkan di next slide ya. Saya jelasin sekilas. Paling bawah adalah hospital. Dan hospital tidak ada yang tradisional di Prudential. Hospital kita unit link. Krisis cover, kita ada 2 pilihan. Kalau mau unit link, CCP 61 Prutop. Kalau Anda mau tradisional, PCP 88. Apa bedanya? Nanti akan jelas di slide-slide berikut juga. Ya, sekilas Anda lihat ini dulu. Ketika bicara jiwa, ya, Anda 2 pilihan lagi. Kalau kepingin yang unit link, belilah manfaat link term. Kalau Anda kepingin yang tradisional, belilah yang Prucinta. Oke ya? Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan unit link. Teman-teman, unit link itu ada 4 fund. Ya, 4 fund. Fund yang paling tidak beresiko adalah cash fund. Cash fund adalah 100%
duit nasabah ditaruh di deposito. Sekali lagi, unit link itu adalah sebenarnya produk di mana ada kombinasi antara proteksi dan investasi. Hasil investasi ini dikelola di sebuah market namanya reksadana. Di dalam reksadana ada banyak fund, ya, ada banyak dana kelolaan. Tetapi yang paling pokok ya sebenarnya hanya 4 aja. Bicara dari yang paling tidak beresiko yaitu cash fund. 100% deposito. Naik satu kelas namanya fixed income fund. Ya. Ini adalah 5% deposito, 95% obligasi. Naik lagi ketiga, yaitu campuran atau managed fund. Ini campuran semua, itu namanya managed fund. Ya. Yang keempat adalah yang paling beresiko, tetapi kalau kadung cuan, wah cuannya bisa gila. Nah, itu namanya high risk, high return, ilmu ekonomi kan. Namanya adalah saham atau equity fund. Nah, teman-teman kalau Anda perhatikan jari saya, ini dari yang nggak beresiko cash fund, ini yang dari equity fund. Kalau saya bicara average, performance mereka hari ini, average, maka boleh dibilang ini sekitar 5%, fix sekitar 7%, manage sekitar 10%, equity sekitar 15%. Kalau Anda lihat performance kayak gini, goblok-goblokan langsung milih mana? Milih equity 15% kok, betul ya? Ya, Anda harus ingat. Fund-fund ini ketika saya bicara average 15, bukan berarti dia benar-benar bisa 15 setiap tahun. Padahal kalau secara bahasa matematika, kalau saya ngomong average 15, seakan-akan kan bunyinya apa? 15, 15, 15, 15, 15, 15. No, bukan seperti itu. Bunyinya yang benar adalah begini, kalau misalkan 5 tahun, ini bisa plus, bisa minus, bisa plus, bisa minus, nggak karu-karuan lah angkanya. Tetapi kalau saya jumlah, saya bagi 5, hasilnya 15. Itu average juga. Ya. Nah, so teman-teman, Gus Utama jangan kepencet-kepencet terus. Ya, Reni juga. Nah, teman-teman, perhatikan, banyak orang zaman dulu yang semuanya pasti pakai equity fund. Apakah itu salah? Tidak salah. Karena saya zaman masih agent 2004 ya, sampai sekitar 2012. Hasilnya equity fund, teman-teman. Antara proposal dengan kenyataan, bedanya jauh. Lebih bagus siapa tahu? Kenyataan. Jadi zaman dulu, misalkan ya proposal orang, waduh janjinya tahun ini sudah jadi 100 juta nih duitnya. Anda tahu saya datang ke rumahnya duitnya berapa? 140 juta. Semua outstanding. Sehingga mau nggak mau, akhirnya semua agent prudential, bahkan semua agent asuransi lain, sepakat, yuk kita pasang rame-rame di equity fund. Nah, konyolnya mereka nggak sadar bahwa 2013 sampai hari ini, equity fund itu naik turunnya terlalu roller coaster dan nggak balik-balik gitu. Nggak tingkat-tingkat gitu. Padahal Anda tahu, polis nasabah itu setiap bulan ada potongan biaya asuransi. Ada potongan COI. Anda bisa bayangkan, polis nasabah itu dalam bentuk saldonya loh ya, itu unit. Misalkan ya, nih saldo saya adalah 2 unit. Nah, ini saya kasih contoh ya, ini nilai tunai, supaya Anda ada bayangan. Saldo saya 2 unit. Ini berapa teman-teman nilainya? 2 unit. Kalau mau dirupiahkan ya apa? Nah, Anda bisa cek harga unit prudensial itu dibentuk setiap sore dan diumumkan besok paginya. Setiap pagi berarti harga unitnya berubah terus. Nah, Anda bisa bayangin. Barang saya ini saldo saya 2 unit. Masalahnya kalau harganya turun terus, berarti saldo saya sedikit nggak? Sedikit. Saldo saya turun. Anda tadi saya ngomong bahwa potongan biaya asuransi itu sebulan sekali. Katakanlah ini bulan ini bulan depan. Nah, saya matiin ada bunyi. Oke. Ini adalah nilai tunai bulan ini. Ini nilai tunai, ini adalah potongan bulan depan. Sorry, saya ulang. Ini biaya asuransi bulan ini biaya asuransi bulan depan. Teman-teman, selama tanggal setelah potongan dan sebelum dipotong, total saldo saya selalu 2 unit. Nggak peduli harga unit mau naik turun, nggak ada masalah. Yang masalah adalah
waktu hari dipotong, ternyata harga lagi turun, maka total unit saya dikali harga yang turun, itu sudah turun duluan duit saya. Dipotong lagi sama biaya asuransi, tambah delep lagi. Nah, itu yang terjadi di hari ini di nasabah-nasabah. Betul ya? Nah, tetapi apakah itu satu kesalahan? Tidak juga, gitu loh. Karena ada hubungannya dengan pembelian proteksi. Ya, saya kasih ada satu gambaran. Supaya Anda sangat-sangat jadi paham. Lihat ya. Ini sistem unit link. Total premi itu selalu dibagi dua. Oke ya. Ada yang atas, ada yang bawah. Premi atas ini tujuannya untuk beli proteksi. Jadi desain polis isinya apa aja itu tergantung duit di sini diisi berapa. Misalkan ini uang 100 juta setahun. Kalau saya tulis ini 70, saya tulis ini 30. Maka polis ini terbentuk dari 70, bukan dari 100. Jadi semakin besar angka 70, ini juga akan makin besar. Ya. Nah, Anda logika mikirnya simpel gini aja. Setiap beli proteksi, itu akan menimbulkan biaya akuisisi. Ya, akan menimbulkan biaya akuisisi. Dan akuisisi zaman polis zaman dulu, tahun pertama itu potongannya 100%. Tahun kedua, potongannya adalah 60%. Tahun ketiga, 45, potongannya 15%. Jadi Anda bayangin, dana yang terbentuk di tahun pertama sampai tahun kelima, itu pasti kecil dari yang premi atas. Dari yang premi atas. Karena apa? Karena muncul proteksi dan muncul akuisisi. Belum lagi ada biaya kedua nantinya, yaitu biaya asuransi. Jadi biaya di dalam asuransi itu ada dua, teman-teman agent. Ya, biaya akuisisi dan biaya asuransi. Biaya akuisisi ditarik 5 tahun pertama, anggaplah sebagai biaya uang pangkal masuk, dan yang biaya asuransi adalah biaya yang ditagih setiap bulan. Anda lihat sekilas ini, kalau ada desain polis yang sama-sama 100, Duduk. ya, sama-sama 100, yang satu 70-30, yang satu 30-70, saya balik. Ida kecolongan terus loh, saya mute, unmute terus. Jangan kepencet HP-mu, Ida. Teman-teman lihat ya, saya ulang. Desain pertama 70-30. Desain kedua 30-70. Kalau ini misalkan ya adalah sebuah CCB senilai, saya ngawur ya, 5 miliar. Maka kalau ini pakai duit 30, kurang lebih yang di sini dengan orang yang sama, pasti CCB-nya sekitar 2 miliar aja. Betul ya? Lebih kecil. Nah, ini loh, saya mau membuktikan bahwa desain yang dulu itu ya agak salah juga. Cuman mungkin yang bikin salah adalah promise di depannya, janji di depannya yang salah. Contoh nih, lihat ya. Orang ini join tahun 2010. Oke ya. Setelah bayar 10 tahun, hari ini tahun 2020, hari ini kan. Nah, polis yang desain pertama, pasti nilai tunainya kalah. Polis tahun pertama, polis desain pertama pasti kalah dengan desain polis yang nomor 2. Betul ya? Kok bisa? Ya, gampang-gampangan mikir. Yang polis desain pertama 70-nya habis kena akuisisi. Yang ini cuma 30 yang habis. Berarti kan pasti lebih besar yang kedua. Pembentukannya lebih banyak. Tetapi saya mau tanya, kalau ada resiko, polis pertama memberikan manfaat lebih besar daripada polis kedua. Teman-teman, saya meyakini orang yang hari ini komplain itu pasti karena beberapa hal di bawah ini. Satu, orang ini dijanjikan sama agennya, kok, nabung tok, nanti 10 tahun duitnya pasti balik. Teman-teman, kalimat ini saya akui. Dulu saya pun sempat berkata seperti itu. Dan apakah salah? Tidak. Karena zaman dulu memang duit bisa balik bahkan lebih besar daripada janji di proposal. Memang terjadi seperti itu. Tetapi akhirnya kan berubah. Tahun 2013 sampai hari ini kan jelek hasil equity fund. Yang pertama, karena promise yang salah. Oleh sebab itu cara jualan sekarang nggak ngomong seperti itu, ya.
Yang kedua, saya rasa polis yang pertama ini tidak pernah ngeklaim sama sekali, sehingga dia merasa rugi ikut asuransi. Coba lihat yang polis pertama ternyata misalkan pernah klaim. Terus hari ini nilai tunainya nggak tercapai seperti yang diproposal. Ngamuk nggak? Nggak akan ngamuk. Karena dia sudah klaim berkali-kali melebihi janji nilai tunai yang meleset. Ini sekilas ya, saya nggak bisa cerita terlalu detail, nanti waktunya habis di sini. Ya, teman-teman hati-hati yang baru gabung atau yang sudah gabung, HP-nya jangan kepencet-kepencet supaya nggak bingungin. Ya, oke, saya lanjut lagi. Nah, ya, jadi akhirnya orang yang hari ini berkata bahwa unit link hancur, saham hancur, itu berarti di kepala mereka hanya mengasumsikan seakan-akan unit link itu equity. Selain equity, kalau unit link, nah ini kan sudah salah. Coba saya tanya, kalau misalkan nasabah dari awal ikutnya cash fund, bagus nggak hari ini? Bagus, tetapi ya Anda tahu sendiri, nilai tunainya kalau mau besar harus banyak di bawah. Ya, nanti akan lebih jelas kalau Anda mau lebih detail tentang masalah ini, kita nanti training sendiri. Tapi ini bicara sekilas aja tentang yang terjadi di lapangan. Ya. Nah, teman-teman, fund-fund ini akan ada di polis PGB atau PSGB. PGB adalah konvensional, PSGB adalah syariah. Dan itu semua unit link ini akan Anda lakukan, Anda pakai ketika Anda jualan PPH, CCP maupun link term. Ya, nanti akan lebih detail di slide lain. Nah, ini sekarang saya kasih Anda beberapa poin yang Anda harus memahami tentang unit link yang ada di polis PGB dan PSGB. Yang pertama, nilai tunai bukanlah investasi. Itu camkan dulu. Inilah yang justru bikin masalah dari dulu. Otak orang berpikir nilai tunai adalah hasil investasi saya. Itu sudah salah. Nanti saya akan buktikan. Itu dicerna dulu aja, ya. Yang kedua, investasi di dalam polis unit link itu adalah manfaat yang kamu beli itu. Misalkan nih, Anda beli PPH. Ya itu lalu investasimu, itu investasimu. Contoh nih ya, saya buktiin kalau ini sebuah investasi. Lihat ya. Nih, Anda mungkin dari sini bisa gampang jualan juga. Nih, contoh ya. Saya ada nasabah, usianya 48. Oke, ini cara saya jualan sekarang. Dia kebetulan belinya bronze B, ya bronze B. Preminya 1,5 juta. Ingat ya teman-teman, saya kalau jualan selalu ngajari premi bukanlah nilai tunai bukanlah investasi. Ya, terus apa? Ya premi membentuk nilai tunai. Tetapi nilai tunai jangan dianggap investasi. Wis anggap aja hilang. Nah, saya kasih contoh nih. Nasabah ini tiba-tiba terus mau memending, nggak closing. Teman-teman tahu nggak? Saya cuma ngomong gini. Saya asumsikan dia itu 20 tahun aja, nggak usah lama-lama. Berarti kan umur dia sampai 68. Ya. Duit 1,5, saya kali 20 tahun. Berarti 360 juta. Betul ya? 1,5 juta kan 18 juta. Saya kali 20 tahun, kena 360. Saya cuma ngomong gini sama dia. C, anggapan kamu ini bayar dewe, nabung dewe, duit 1,5 juta di celengan. Wes gitu aja. Ya, bukan di Prudential, nabung dewe. Saya mau tanya, hari ini lu umur 48. 20 tahun lagi lu umur 68. Menurutmu, kalau sampai lu ada sakit, bisa habisin 360 atau enggak? Kalau lu yakin nggak mungkin 360, entah mau kecekluk, mau HNP, mau jantung, kanker, stroke, dan lain-lain lah. Lu yakin nggak sampai 360? Lu masa beli? Lu ngapain beli? Bayar dewe itu. Kalimat ini langsung bikin dia ngerti. Ya pasti lebih dari 360. Ya udah tanda tangan no. Kenapa? Karena anytime lu sakit, habis berapa miliar pun, Prudential bayar penuh. Nah, teman-teman, saya nggak bicara tentang nanti setelah berapa tahun duitmu sekian. No. Karena itu bukan investasi. Teman-teman Anda harus tahu, ya kalimatnya ini Anda camkan baik-baik. Premi yang disetor nasabah itu sebagian akan dibentuk menjadi nilai tunai. Nilai tunai itu adalah cadangan dana yang
mungkin suatu hari akan dipakai oleh nasabah untuk backup COI dia, biaya asuransi dia, ketika dia kepingin cuti premi. Kapan orang kepingin cuti premi? Ya mungkin nilai tunai udah kebentuk banyak, ngapain dibayar terus? Tuh, mungkin ada masalah ekonomi seperti hari ini, dia bisa stop. Betul kan? Nah itulah fungsi nilai tunai yang sebenarnya. Tetapi kalau Anda hari ini bermain tradisional, ayo bisa nggak Anda stop? Nggak bisa. Contoh nih, kita saat lagi bahas PPH ya, bayangkan hospitalnya asuransi lain, yang sistem duit angus, yang asuransi depannya huruf A. Coba Anda bayangin, kalau hari ini ada masalah, gangguan bisnis, nggak bisa lanjutin bayar premi, apa yang terjadi sama polisian? Lapse. Bagaimana? Nasabah-nasabah prudensial yang udah lebih dari 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Boleh nggak hari ini cuti? Boleh. Aman nggak? Pasti aman. Kenapa? Karena nilai tunai selama 7 tahun, nilai tunai selama sekian tahun dia bayar premi, pasti sudah terbentuk nilai tunai. Itu bukti yang pertama. Bahwa nilai tunai bukan investasi, tetapi manfaat adalah investasinya. Coba Anda pikir loh, kalau dia nggak punya PPH, terus sakit, habis 100 juta, 200 juta. Habis nggak duit dia? Habis nggak uang kas dia? Habis nggak deposito dia? Dan seterusnya. Demikian pula dengan CCP. Ya, coba Anda hitung. Ya, ini saya nggak peduli mau CCP kayak, mau Lingtem kayak, saya anggap sama aja. Ya, nih. Misalkan nih, saya beli 5 miliar. Oke. Kalau saya beli lewat bank, nggak peduli umur kan? Berapapun umur saya, cicilan pasti sekitar 50 juta setiap bulan. Oke? Nah, teman-teman coba perhatiin. Cicilan saya ini sebesar 50 ini, saya setor, apa yang terjadi? Duitnya ya hangus lah. Betul? Karena saya digantikan oleh sebuah rumah senilai 5 miliar, katakanlah begitu. Benar nggak? Jadi kalau hari ini, misalkan nih, saya beli CCP senilai 5 miliar. Ya. Saya kan setor premi. Setiap bulan. Betul? Setor. Kalau Anda lihat bandingkan gambar ini dengan gambar ini, berarti premi saya pun seharusnya hangus. Seharusnya. Kalau ikut gambar apple to apple di kanan. Tetapi hebatnya unit link. Sekali lagi, hebatnya unit link. Setiap Anda setor premi, ternyata sebagian dibentuk menjadi nilai tunai. Nah, inilah fungsi nilai tunai. Yang dinamakan investasi yang mana? Yang dinamakan aset yang mana? Ini loh aset. Bukan ini nggak mungkin aset. Kenapa? Karena pasti akan dipotong oleh biaya asuransi bulanan, yaitu COI. Nah, kalau Anda bandingin, segala usia Anda bandingin. Pembelian CCP dan pembelian Lingtem. Anda musuhkan dengan cicilan KPR. Pasti menang siapa? Menangan murahnya premi unit link. Seperti itu. Nah, ya ini sekilas membuktikan poin 1 dan poin nomor 2. Nah, saya lanjut lagi poin yang berikutnya. Ya. Nah, ada biaya akuisisi dan ada biaya asuransi. Semua udah tahu ya. Biaya akuisisi itu 5 tahun. Dan biaya asuransi itu setiap bulan akan naik loh. Seiring dengan pertambahan usia. Jadi ketika nasabah ulang tahun, biaya asuransinya pasti naik. Biayanya yang naik. Preminya tetap. Jelas ya? Jadi Anda mulai ngerti nih. Unit link, preminya tetap. COI-nya yang naik. Tetapi kenaikan COI ini sudah di-backup dengan setoran premi di tahun-tahun awal. Kebentuk nilai tunai kan? Bener nggak? Bayangkan dengan sistem tradisional yang asuransi lain punya. Setor hilang. Tahun depan naik. Apa yang terjadi? 10 tahun lagi preminya berapa? Ngeri, teman-teman. Premi di tempat lain, terutama musuh-musuh yang kompetitor yang jualan hospital, yang habis-habis duit habis, premi mereka adalah COI. COI mereka naik terus setiap tahun. Anda bandingin dengan manfaat yang Anda punya COI sama COI. Waduh, Anda jauh lebih murah. Ya. Kemudian yang kanan atas. Manfaat polis bisa lapse apabila, tadi Anda udah tahu ya penyebabnya. Sekali lagi, kalau di bawah 3 tahun pertama, telat 1 bulan. Atau udah lebih 3 tahun, sudah bisa cuti, tapi nilai tunai nggak cukup untuk
biaya asuransi. Berikutnya, manfaat polis akan tetap berjalan selama nilai tunai dipotong COI mencukupi. Nah, teman-teman, saya cerita satu hal lagi nih. Misalnya, saya lanjutin yang tadi. Selama nilai tunai ini, lihat ya, selama nilai tunai dipotong biaya asuransi, hasilnya cukup atau ada sisa, maka saya nggak usah setor premi pun, nggak apa-apa. Nah, inilah kelebihan unit link. Jadi dari sini saya ngajari Anda satu tips untuk jualan yang benar. Ya, tidak boleh lagi pakai bahasa nabung, itu sudah salah. Tidak ada lagi bahasa BEP, break even point, tidak ada. Kalau orang tanya sama saya, Pak Wibi, ini jadi saya harus bayar berapa lama ini preminya? Proposal prudensial selalu tertulis rencana pembayaran premi 20 tahun. Rencana. Rencana boleh dilalui, boleh dilewati, boleh dipatuhi, boleh dilanggar. Terserah. Jadi hari ini kalau saya ditanya orang, saya ngajari tim, Wibi, saya harus bayar premi berapa lama? Ingat baik-baik ya, cara jawabnya begini. Bayar premi di PGB atau PSGB itu yang wajib adalah 3 tahun pertama. Nggak boleh meleset. Setelah tahun ketiga, nasabah boleh berhak melakukan cuti premi. Apa itu cuti premi? Kamu nggak bayar pun, kamu tetap, bentar ya, ini ada yang bocor lagi. Apa ini tadi bocor? Oke ya, jadi apa itu cuti premi? Kamu nggak bayar premi pun, kamu tetap diproteksi. Tapi ada syaratnya. Nah, ini yang penting. Apa syaratnya? Nilai tunai, dipotong biaya asuransi, harus ada sisa yang cukup. Masalahnya kamu tahu nggak? 3 tahun pertama, premi yang terbentuk untuk jadi nilai tunai itu masih kecil. Jadi nggak bakalan kamu 3 tahun bisa cuti. Jadi saran saya, bayar premi agak panjang dulu. Mungkin 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, kamu nanti ngeceko. Ngecek kemana? Ada 2 cara kan teman-teman? Dia download full akses, bisa ngecek sendiri, atau dia bisa tanya ke agent. Piro sekarang nilai tunaiku? Piro sekarang biaya asuransiku? Teman-teman, kalau misalkan nih, saya ngecek suatu hari, nilai tunai saya 100 juta. Biaya asuransi saya 2 juta. Ini contoh ngawur aja. Teman-teman, saya mau cuti premi di sini boleh nggak? Boleh-boleh aja. Misalkan saya ada kepentingan lain. Jangan, saya kepingin buka polis lagi baru, misalkan nambah proteksi aja. Atau saya kepingin beliin anak saya apa, misalkan. Intinya adalah unit link. Keputusan untuk bayar terus atau cuti itu 100% ada di tangan nasabah. Ya, ntar saya matiin yang bocor dulu. Jelas ya? Nah, itulah kelebihan unit link. Ya, sekali lagi bisa cuti premi. Nah, saya balik lagi ke yang lainnya. Oke. Jadi udah kejawab ya. Manfaat polis tetap berjalan selama nilai tunai dipotong COI mencukupi. Nah, berikutnya. Nilai tunai sebagai cashback di kemudian hari sebagai cadangan dana. Ini tadi saya ngomong ya. Untuk antisipasi di beberapa tahun kemudian ketika melakukan cuti premi. Nah, tips yang paling bawah adalah sekarang gunakan 100% fixed income fund. Kalau Anda tanya sama saya, Pak Wibi, boleh tahu kenapa pakai fixed fund sekarang? Perhatiin 4 fund yang tadi saya ngomong. Ya. Equity nggak usah dibahas, lupakan. Kenapa? Roller coaster dan nggak cocok untuk beberapa tahun ke depan. Lupakan equity. Pak, terus ngapain ada equity? Teman-teman jangan salah, equity juga bagus loh. Tapi momennya Anda pakai untuk apa? Kalau Anda beli untuk polis yang murni investasi, misalkan PIA, bagus banget kan? Contoh kayak sekarang, Anda beli PIA, pasti untung. IHSG lagi jatuh, semua saham lagi jatuh. Beli aja. Loh Pak, apa bedanya sama yang tadi PGP? Teman-teman, kalau polis unit link yang ada proteksinya, Anda mesti ingat, setiap bulan kamu itu dipotong COI. Jadi kalau harga unitnya nggak cenderung cepat naik, tambah lama tambah hancur. Tetapi kalau kamu beli polis yang murni investasi, kamu beli equity, nggak masalah.
ngomong jelek nih, setahun nggak naik-naik, Anda rugi nggak? Nggak rugi. Unitnya sama terus kok. Nih, saya contoh, saya beli 10 juta dapat 1 HP. HP ini harganya turun jadi 1 juta, nggak saya jual, saya diemin aja. Kan ya nggak rugi. Tapi saya meyakini harga 1 juta akan rebound. Nggak tahu jadi berapa. Ya itulah. Jadi equity juga masih oke, ya. Tapi nggak cocok untuk polis yang ada proteksinya, maksud saya. Yang kedua, manage fund campuran. Saya juga tidak menyarankan. Kenapa? Karena di dalam manage fund ada unsur equity 30%. Saya nggak menyarankan. Nah, tinggal dua. Mau cash fund atau fixed fund. Kalau cash fund, saya nganggap terlalu pesimis ya. Memang nggak ada resiko, tapi pasti 5%, 5%, 5%. Teman-teman, kita bermain fixed fund. Kita bisa loh berharap 7, 8, 9. Masa ada nggak mau ambil? Nah, itulah pesan saya. Apalagi nasabah bayar premi untuk jangka panjang. Sorry. Apalagi nasabah bayar premi untuk jangka panjang, teman-teman. Ya, so fixed fund adalah pilihan. So, ini lagi edukasi mengenai manfaat rider PGP PSGB. Nah, ini mulai penting masuk ke product knowledge ya. PPH adalah manfaat untuk mengatasi semua masalah kesehatan. Semua biaya rumah sakit di cover full 100% ketika terdiagnosa sakit dan masuk rumah sakit. Tadi saya sempat jelasin ke Anda tentang cara klaim sakit dan kecelakaan. Sekarang saya mau bedah sedikit aja poin-poin penting ketika Anda jualan PPH, Anda menang dibandingkan semua asuransi. Dengerin ya. Yang pertama, Anda perhatikan masalah cancer. Ini kunci utama dulu di cancer. Cancer itu ada banyak terapi. Dan terapi yang mahal dan terbaru itu hormon terapi, imunoterapi. Ya, asuransi lain sejauh hari ini saya ngomong sama Anda loh ya, nggak ada. Mereka paling cuma yang murah-murah, kemoterapi, radioterapi. Anda bisa cover semua. Karena Prudential nggak nulis harus pakai terapi apa. Semua terapi cancer kita cover. Itu yang pertama. Tentang cancer. Masih di cancer lagi. Orang setelah hari ini didiagnosa cancer, kan dia proses, teman-teman. Ada satu titik di mana dia, oh Pak, lu sudah sembuh. Contoh nih, paling gampang. Mama saya aja. Mama saya dulu kena cancer endometriosis karsinoma. Dan setelah cancernya dibuang, kandungannya diangkat, dokter menyatakan, mama saya sembuh. Teman-teman, ada yang namanya di PPH kita, pemantauan setelah cancer sembuh. Itu luar biasa, nggak ada di tempat lain. Jadi kalau mama saya tiba-tiba kepingin USG, gratis. Pap smear, berhubungan dengan cancer kan? Kan pemantauan untuk setelahnya. Ke dokter kandungan dia, cek-cek, pokoknya masih ngecek di daerah cancer, takutnya kabut apa. Gratis semua. Ya, bahkan ada salah satu uji di cancer, apa sih namanya kok saya lupa. Yang langsung satu badan untuk ngecek ada cancer apa enggak, itu juga dibayar. Lumayan loh, itu di Jakarta 50 jutaan kalau nggak salah. Nah, itu masalah cancer, teman-teman. Jadi fokus di cancer aja Anda udah menang. Yang kedua, proposalnya kompetitor sama proposal jejeran, amati di bagian 18 penyakit masa tunggu 1 tahun. Anda bisa lihat dengan sangat jelas betapa dahsyatnya PPH kita. Apa aja? 1, cancer lagi. Asuransi lain, cancer itu masuk masa tunggu setahun loh. Kita hanya 3 bulan. 2, masalah stroke. Asuransi lain dengan jelas menulis, stroke adalah masa tunggu 1 tahun. Prudential tidak menyebut stroke sebagai penyakit yang dikecualikan setahun. Tetapi yang ditulis oleh Prudential adalah hipertensinya. Jadi kalau ada nasabah stroke diakibatkan misalkan karena karena kolesterol, dibayar. Kuncinya kan di dokternya nulis apa penyebabnya. Kalau penyebabnya hipertensi ya masa tunggu setahun. Tetapi kita tidak secara signifikan menulis stroke adalah pengecualian setahun. Nah, itu salah satu kelebihan kita. Berikutnya apalagi? Masalah MAH. MAH itu penyakit yang sekarang banyak orang kena ya, saya nggak ngerti kenapa. Di Prudential, yang dikecualikan adalah jelas-jelas kalimatnya Pak, tukak pada lambung. Jadi kalau nasabahmu masuk sakit MAH, dokter nulis penyebabnya adalah dispepsia, itu di cover. Nah, asuransi lain gimana? Mereka malah dengan jelas nulis dispepsia, itu dikecualikan. MAH dikecualikan.
Jadi kalau Anda bermain di antara cancer dan 18 penyakit aja, Anda udah menang. Ini belum bahas yang lain loh ya. Ya. Percil-percilnya masih banyak. Fokus ini aja, Anda udah menang. Ya, apalagi kalau Anda musuh asuransi lain yang depannya A itu, yang bayar hilang, lebih gampang ngalahkannya. Yang tadi saya ngomong itu. Anda tinggal tanya sama dia, kamu bayar hilang loh ya. 10 tahun lagi premimu nggak segini loh. Premimu lebih mahal loh. Lu mampu nggak bayar? Premi Indonesia kan flat. Ya kan? Nah, Anda harus cerita itu dulu. Total bayar dia berapa? Anda adu dengan total bayar kita. Plus kita dapat nilai tunai loh. Lebih bagus kita, lebih murah. Itu soal PPH. CCB. Nah, sekarang kita ke CCB. CCB kita itu terdiagnosa atau meninggal. Akan menerima senilai kontrak. Ya. Jadi kalau dia beli 5M ya dapat 5M, beli 10M ya 10M. Walaupun bypass jantung habis 500 juta, dia punya kontrak 10M dapat 10M. So teman-teman agent, CCP adalah aset bagi orang yang aktif income. Sekali lagi, CCP pasti dibutuhkan oleh orang yang aktif income. Anda bisa lakukan pendekatan berapa ya yang saya butuhkan. Mungkin Anda mau ngitung papa mama, mau ngitung koko cici, mau ngitung saudara ipar. Piro ya CCP yang mereka butuhkan. Anda bisa ngitung dengan beberapa pendekatan. Misal pendekatan income. Kalau Anda mau pakai pendekatan income, Anda bisa menghitung. Kalau mau murah-murahan ya wis income per bulan dikali 5 tahun. Mau murah-murahan. Artinya begitu dia sakit, kena jantung kanker stroke, wis langsung dapat duit 5 tahun income. Nah, ini kalau mau murah. Kalau mau aman, mau 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun, terserah ada yang menentukan. Mampu nggak dia bayar preminya? Itu aja. Pendekatan biaya rumah tangga, ya Anda tanya. Setiap bulan, kamu kasih berapa ke istri? Nah, biaya rumah tangga kalau Anda mau cover, cara ngitungnya biaya itu dikali 12 bulan, dibagi bunga deposito saat ini. Jadi kalau misalkan biaya rumah tangganya sekitar 20-25 juta, maka CCP yang dia butuhkan adalah 5 miliar. Karena 5 miliar ditaruh di deposito, bunganya 20-25 juta. Ya. Atau pendekatan yang terakhir, dari kredit dia. Anda kalau prospek orang kan Anda sering tanya, wah keren dia rumah lu. Beli pira dulu? Apa oh hebat lu ya, lu bisa langsung bawa jrengi ya 58M. Anda kan masuk tanya, nyicil ya, kan menyinggung peranaan, bener ya. Anda bisa ngomong, wah 8M, hebat ya. Kok bisa ya lu beli tunai 8M ya? Nah, mungkin dia baru ngomong, ya udah nyicil lah. Nah, Anda puji lagi, tapi kan wis lunas rek cicilannya. Dia mungkin akan dengan bangga, ya udah 14 tahun, baru jalan setahun. Nah, Anda bisa, itu jadi satu fact finding. Wih, wong iki rek 8M diutang 14 tahun. Dia punya resiko 14 tahun. Bisa jadi rumah ini tiba-tiba kesita. Kenapa? Nah, kalau nggak kuat bayar piye? Nah, itu satu poin gitu loh bahwa Anda sudah bisa jualan CCP. Ya. Nah, teman-teman tadi saya ngomong di tulisan ini adalah wajib dimiliki oleh active income. Apa itu active income? Kalau dia nggak kerja, nggak dapat duit, wis gampangannya gitu. Jadi kalau Anda punya teman, saudara, papa mama, mertua dan lain-lain yang active income, paksa harus punya CCP daripada loh ya titik medeni malah. Nah, so teman-teman, lihat yang slide biru saya. Jadi ketika orang beli polis sebenarnya ada 2 kategori, ada 2 kriteria. Kriteria yang pertama, beli polis dengan tujuan melindungi aset, menjaminkan asetnya, mempertahankan kualitas hidupnya ketika musibah datang. So teman-teman, PPH dan CCP adalah termasuk kategori orang-orang yang beli di level mempertahankan hidup, menjaminkan hartanya. Itu masih di level itu. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, jangan dikira nggak butuh polis. Anda masuk ke level kedua, yaitu beli polis dengan tujuan apa? Lihat yang biru kedua bawah. Menciptakan aset. Anda kepingin lebih kaya. Anda kepingin dari awal sudah mendistribusikan kekayaan-kekayaanmu. Anak pertama, anak kedua, udah diatur semua dengan polis. Kenapa? Tuh lihat. Long term adalah manfaat untuk meninggal dunia.
yang termnya bisa dipilih dari 55 sampai 99. Dan pasti murah banget. Anda cover, Anda compare dengan asuransi lain, so far kita sudah buktikan tidak ada yang lebih murah dari link term. Kenapa bisa murah? Ya karena kita bisa milih untuk term yang terpendek dulu. Ya, nanti secara teknis mungkin leadermu akan ngajarin lagi. Kombinasi yang tepat nih untuk ortu yang dibelikan PPH untuk menjamin premi yang disetorkan. Apa maksud kalimat nomor 2? Perhatikan ini. Ya, untuk menjamin premi. Tadi saya udah ngajari bahwa premi bukanlah untuk investasi. Nilai tunai bukan investasi. Terus maksudnya apa? Nih lihat nih. Saya asumsi pakai mama saya aja. Mama saya umur 70. Kemarin saya beli polis, mama saya dapat gold B, ya, dapat gold B sebesar 5,7. Gold A, ya. Mama saya mantan cancer Prudential kasih loh, luar biasa. Ya. Nanti kalau ada yang mau tanya, kok bisa cancer lah? Saya nggak tahu ya, tapi tips yang pertama saya dapatkan adalah Kok bisa kok? lah ini saya mau jelasin. Selama dia sudah diputuskan bebas cancer dan tidak bergantung oleh obat, katanya bisa diterima. Dan itu terjadi di mama saya. Ya, ini yang saya terima loh ya. Saya nggak tahu unsur keduanya. Ya, apakah iya apa enggak saya nggak tahu. Tapi Anda boleh coba yang pertama. Jadi kan saya sempat shock. Kok diterima gitu ya. Akhirnya ya mereka tak kasih tahu bahwa ini mama saya gitu. Saya cerita dengan argumen saya. Padahal ya nggak lengkap kabeh. Minta hasilnya nggak ada. Wis lama banget kan. Nah, saya sempat tanya sama orang yang bantu saya. Saya cuma nanya, guyonan. Bu, apa ini karena mama saya tak? Terus dibantu akhirnya bisa. Enggak lah Pak, semua ya bisa. Nah, berarti kan saya nggak tahu ya. Yang pertama dia ngajarin saya selama sudah diputuskan bebas cancer dan tidak bergantung oleh treatment, promoting. Ya wes kamu fokus di situ aja. Karena saya terimanya seperti itu. Ya, oke 5,7 ya. Teman-teman saya cuma ngitung gini loh. Ya, saya anggaplah misalkan saya mau irit-iritan nih, saya beli sampai 85. Oke. Teman-teman perhatiin, berapa premi yang saya buang selama 15 tahun? Sekitar berapa? 1 miliar. Artinya, kalau saya hari ini beli Lincoln senilai 1 miliar, bukankah 1 M Lincoln ini saya asumsikan, ngitung kasar ya, nggak bisa akurat, untuk menjamin premi yang saya spend di sini. Nangkep nggak sampai sini? Jadi saya yakin premi yang saya hari ini buang buat mama saya, pasti balik. Saya beliin dia jiwa 1 M. Ya, cuman bahasa guyonnya ya. Kalau ternyata tidak ada sebelum 85, ya berarti malah untung. Kalau nggak adanya setelah 85, ya rugi-rugi sedikit. Tapi kan duit tetap balik. Pola pikir ini akan sangat gampang Anda melakukan closing ketika apa? Anda ketemu sebuah nasabah, seorang nasabah kok sebuah. Ini orang tua, ya, dia punya 3 anak. Saya kasih contoh aja. Dia punya 3 anak. Oke? Ketika Anda, bentar ini ada yang bocor lagi. Wis bocor tambah watuk-watuk ya, tambah banter gitu bocor. Ya, saya lanjut. Nih, ada nasabah, saya closing dia misalkan premi 6 juta. Teman-teman, ini saya udah ngajari Anda cara closing orang tua yang bergantung sama anaknya. Oke ya, dia punya 3 anak. Gimana cara closingnya? Anda hubungin salah satu anak ini. Saya nggak tahu mana yang dekat dengan Anda. Dan Anda cuma cukup berkata begini. Misalkan namanya Ivan. Van. Mamamu sekarang sehat nggak sih, Van? Oh, sehat kok. Oh, enggak, Van. Pengen tahu. Mama, misalnya ada sakit gitu, bayar dewe apa kamu sih bayar ya, Van? Oh, ya aku lah kok, mama gak kerja kok. Kan gitu ya. Nah, terus saya tanya, Van, hari gini namanya orang tua sakit, itu bisa ngentekno duit piro ya, Van ya? Ivan pasti kalau orang kaya akan berkata, wake kok. Mungkin dia akan jawab ratusan juta, mungkin dia juga akan jawab miliaran. Tergantung orang yang Anda mau closing ini orang kaya seberapa. Ya. So ketika dia ngomong misalkan, saya ngomong, Van, lek saem nyampe nggak, Van? Oh iya, iso masuk. Oh, lek misalnya kena kanker ya apa? Nah, aku terus tanya, Van, misalnya sungguhan kejadian, kamu wis siap gak keluar duit 1 M?
pasti calon nasabahmu diem. Banyak orang hari ini hidup no plan. Banyak orang hari ini hidup dengan iman, ya toh, tapi nggak ada persiapan. Teman-teman, saya langsung ngomong sama Ivan. Van, lu mau nggak hari ini kalau mama ada apa-apa, lu nggak perlu keluar duit. Belas nggak perlu keluar duit. Prudensial KB sih bayari. Dan lu nggak perlu bayar premi. Gratis, Pak. Nah, ini kan kalimatnya ngandung respon. Kok isai lo ya apa caranya? Nah, dia cerita. Nih loh, kamu setiap anak urunan 2 juta. Oke ya. Nah, ini umur berapa? Misalkan mama umur 55 misalkan ya. Dia cerita. Nih, anggaplah dia beli polis sampai 85. 30 tahun kan? 6 juta saya kali 30 tahun. Berapa hasilnya? Murah kok. 6 juta setahun berapa? 70 juta. 70 kali 30. 2M. Ya sudah. Mamanya beliin Linkem 2 miliar. Jadi Anda malah dapat closingan 2. Premi di sini dan premi di sini. Tapi Anda bisa cerita sama calon nasabah. Kamu mau nggak lo duitmu pasti balik? Terus gitu toh. Kamu nggak rela keluar duit 2 juta. Anggapnya sih di sini misalkan dia 2 juta gitu ya. 2 juta dibagi 3. Kok 2 juta? Anggaplah 4 juta. Sini ngawur ya. 4 juta bagi 3. Berarti kan satu orang cuma 1,3. Kamu tinggal ngomong. Setiap anak cuma keluar 3,3 setiap bulan. Tapi kalau sampai ada apa-apa dengan orang tua, kalian nggak perlu keluar uang sama sekali. Berapa miliar pun nggak perlu keluar uang sama sekali. Dan ingat loh ya, semua premi yang kamu bayarkan buat orang tua pasti balik. Bahkan mungkin bisa lebih. Saya nggak tahu kejadian ini kapan. Teman-teman coba Anda hitung. Ini mau kejadian sebelum 85. Semua kejadian sebelum 85. Pasti dia sudah untung. Nah, inilah cara closing paling gampang kalau Anda punya calon market yang anaknya dibayari sama mamanya atau papanya dibayari sama anak-anaknya. Ya, dan itu sudah saya buktikan, saya pernah dapat closingan dari cara itu. Ya. Poin nomor 3, Linkem gunanya apa? Untuk mempersiapkan warisan. Loh, kok bisa? Teman-teman, sadar nggak sih? Namanya orang hidup. Namanya orang hidup. Tiap hari ngapain sih? Kerja. Kerja, duit buat ini, itu. Ada lebih buat apa? Aset. Aset. Aset apa aja? Mulai dari yang liquid sampai yang nggak liquid. Mulai dari deposito sampai properti, emas, dan lain-lain. Perhatikan. Kenapa saya ngomong Linkem cocok untuk warisan? Perhatikan ya. Nih. Ini adalah sebuah aset. Aset. Oke. Satu aset dari versi konvensional, apapun itu, dan ini adalah dari polis unit link. Oke. Kalau dia caranya tunai, maka yang dibayar adalah 1:1. Setuju? Saya kepingin beli rumah 1 miliar, bayar tunai, ya keluar uang juga 1 miliar. Saya mau deposito 5 miliar, ya saya keluarin dana 5 miliar. 1:1. Tapi kalau saya sampai nyicil, memang bukan 1:1. Tapi sebenarnya duit yang saya bayar dibandingkan dengan harta itu, saya malah rugi banyak. Misalkan nih, kepinginnya harta 5 miliar. Saya cicil, bisa jadi jatuhnya bukan 5 miliar kan? Mungkin jatuhnya malah lebih dari 9 miliar, misalkan. Benar nggak sih? Tetapi Anda sadar nggak kalau Anda beli unit link, misalkan saya ngomong Linkem, ini produk paling murah, manfaat paling murah. Yes, goblok-goblokan aja lah. Saya kemarin bikin polisnya teman saya ya. Umurnya 28. Ini kebetulan muda. Untuk dapat Linkem 3 miliar, ayo siapa bisa jawab preminya sekitar berapa? Ivan aja, jawab Van. Kamu tadi sudah unmute, ayo. Yang saya lihat di sini Ivan. Berapa Van? Umur 28, ngawur aja, 3 miliar, butuh duit berapa? 1 juta per Oke, bulan. Budi berapa? Budi Hartanto. Yang saya bisa lihat di sini Budi sama Ivan. Budi nebak berapa? Ini saya udah bikin proposalnya soalnya. Berapa, Bud? Wah, nggak
nggak ada kayak ibu dia. Tak kasih tahu ya. 600.000. Ngeri nggak? Ngeri nggak saya tanya? Dan ini duit bukan angus loh. Tetap ada nilai tunai loh. Saya mau tanya. Sebagai orang umur 28, beranak, beristri, cuma spend 600.000 sebulan. Sak minggu cuma 1,50. Sekali pergi aja dulu ke mall, habis. Anda hari ini pesan Grab aja, 1,50 habis. Dapat 3 miliar tuh, tak kasih tahu. Pikiran, guys. Perbandingannya. Kalau Anda pernah dengar istilah leverage, asuransi adalah salah satu instrumen investasi terbaik di dunia. Camkan kalimat ini. Asuransi adalah salah satu instrumen terbaik di dunia. Karena leverage-nya sangat tinggi. Nanti ya, Anda bisa coba di usia-usia Anda. Nah, ini kita masih bicara tentang comparison harga. Kita masih bicara dari price-nya aja. Anda belum ingat, Anda belum tahu. Ada problem yang lain selain price. Kalau kita bicara warisan. Ingat yang namanya hukum waris. Nah, hukum waris ini juga jadi momok. Inilah yang bikin orang mau beli unit link. Kenapa? Teman-teman, Anda tahu kan hukum waris? Nggak liquid gara-gara hukum waris. Betul kan? Bisa sengketa. Jualnya susah, ruwet lah. Ya, Anda bisa lebih jelas nanti di leader Anda. Tetapi unit link tidak mau menggunakan hukum waris. Artinya apa? Ya udah, nama yang ditunjuk siapa ya dapat. Nah, satu lagi yang lebih konyol lagi, orang lupa. Tadi kan saya bicara aset. Aset itu dicerminkan di sebuah dokumen namanya SPT. Sekarang lagi seru-seru SPT kan. Teman-teman, semua aset ada di SPT. Bahkan Jokowi kemarin sempat kasih ultimatum kan. Kalau sampai tax amnesty tidak kamu lakukan, dan ketahuan kamu punya aset di luar SPT-mu, dendanya ngeri loh, bisa lebih larang daripada asetnya malah. Teman-teman, Anda tahu nggak? Kurang lebih, harta ini, kalau Anda meninggal dunia, si pemilik ini, kurang lebih loh ya, dia harus ada dana cash sekitar 10%. Jadi kalau dia kaya raya, punya aset 100 miliar, bisa jadi keluarganya butuh 10M. Hanya untuk apa? Balik nama, biaya balik nama, BPATB, sama biaya notaris. Teman-teman, 10% loh. Jadi maksud kalimat ini apa? Semua orang kaya seharusnya minimal punya 10% dalam bentuk lingtem dengan tujuan kalau dia meninggal dunia, ojo ngerepoti keluarga. Biar keluarga ini punya duit, punya peluru untuk melakukan yang tadi saya ngomong ini. Kurang lebih sekitar 10%. Jadi kalau ada orang punya polis nggak sampai 10%, nilai lingtemnya, Anda belum waktunya berkata, saya kayaknya udah nggak butuh polis lagi. Itu sudah ucapan yang salah. Ternyata ada kriteria kedua. Lihat yang slide biru. Orang beli polis dengan tujuan apa? Menciptakan aset atau lebih kaya atau mendistribusikan kekayaannya. Ya pakailah lingtem. Jadi Anda hari ini sudah paham 3 manfaat utama di dalam PGB, PSBB, PPH, CCB, dan lingtem. Semua ini pasti dibutuhkan orang. Ya, semua pasti dibutuhkan orang dalam jumlah yang bisa dihitung. Patokannya PPH apa? Lah kamu ke Singapura apa enggak? Contoh. Mau Singapura ya pasti gold. Oh, enggak Singapura enggak apa-apa. Ya silver. Saya enggak pernah recommended untuk beli bronze. Kenapa? Ya karena untuk penyakit serius, kayaknya kok lebih mending kalau mau hidup lebih panjang ya pilihlah minimal Malaysia atau Singapura. Itu menurut saya. Ya. Kalau beli CCP apa patokannya, clue-nya? Kamu nggak kerja belas selama bertahun-tahun, ada ngaruh nggak sama finansialmu? Kalau dijawab iya, ya berarti aktif income. Anda bisa lakukan penghitungan melalui pendekatan income, pendekatan cicilan, biaya rumah tangga. Begitu dia sudah punya PPH, begitu dia sudah punya CCP, sudah dihitung beli pas 4M,
Anda masih bisa jualan lagi. Lintem. Gimana clue-nya? Cerita tentang SPT. Ya, cerita tentang kemungkinan 10% itu. Dan kalau sudah beli itu, mulailah kalau dia masih ada duit lebih apa? Kamu nggak kepingin lebih sugih. Kamu nggak kepingin ninggali warisan ke keluargamu yang sangat liquid, sangat murah, nggak mungkin sengketa, dan langsung diterima sama orang itu. Kamu nggak kepingin, Pak. Nah, akhirnya Anda mulai menghitungkan. Iya ya, punya anak 4, ya wis lah 10M, 10M, 10M. Belilah 40M. Jadi teman-teman, kalau dari kita ngomong kayak gini, kapan orang itu bisa berhenti beli polis? Kalau dia punya uang. Nggak akan pernah. Sama halnya hari ini orang hobi properti. Kenapa sudah punya 5 beli 6? Kenapa punya 6 beli 7? Karena dia menganggap properti adalah aset. So, kalau hari ini Anda bisa mendeliver bahwa polis itu aset, so jualan lebih gampang. Ya. Nah, nih agak ke arah kesimpulan. Jadi kalau Anda mau menyimpulkan sebenarnya antara unit link dengan tradisional kita, yang sangat kelihatan mencolok adalah di slide ini. Kalau saya beli pakai unit link, belinya itu preminya murah soro. Manfaatnya dapat gede soro. Kenapa bisa begitu? Ya karena logikanya Anda hanya masukin nilai itu premi itu di premi berkala semua. Bentar ada yang bocor ini. Apa ini bocor ya? Ya, jadi Anda cuma store premi di premi berkala. Teman-teman jangan pernah lagi setting di ProSaver. Nggak perlu. Karena sekali lagi kita mendoktrin klien bahwa udahlah, nilai tunai itu anggap nggak ada. Saya kemarin sampai guyonan gini sama nasabah, ya. Kan saya tunjukin kita lebih murah dari bank. Kemudian dia tanya nilai tunai lagi, saya ngomong gini toh, gini loh bro, anggap nilai tunai nggak ada. Kamu bayar gini ya, kamu hari ini beli 3M, cicilanmu kan 30 juta di bank, betul ya? Angus toh, nggak pernah ada duit toh. Kamu di tempatku, bayarnya cuma 600.000. Terus tiba-tiba suatu hari aku ngomong gini, bro, congratulations ya, karena kamu selama 15 tahun ini sangat setia, bayar cicilannya rutin, hari ini kita bagi-bagi angpau. Kamu dikasih 50 juta. Happy gak? Happy soro, ya itulah nilai tunai. Udah gitu aja loh. So nilai tunai itu nggak usah dipikirin, anggap sebagai antisipasi kalau suatu hari kamu ada masalah ekonomi, kalau suatu hari kamu merasa sudah malas untuk bayar lagi, ya stop. Kapan itu? Nggak tahu. Saya selalu jawab gitu, nggak tahu, kamu cek sendiri. Jadi saya mengedukasi orang untuk bertanggung jawab sendiri dengan polis dia. Ya, Anda nggak usah bingung dengan nilai tunai BEP, nggak ada hubungannya. Nah, ketika kita bicara BEP, disitulah peran Brucinta dan BCP 88. Dan Anda bisa lihat perbedaannya. Ketika orang beli Brucinta dan BCP, Anda bisa lihat nilai tunai dijamin. Untuk Brucinta pasti balik 110% di tahun ke-20. Untuk PCB pasti balik 100% di tahun ke-20. Dan pembayaran preminya udah dipatenkan. Kalau Brucinta pasti 10 tahun. Kalau PCB boleh pilih 5, 10, 15. Teman-teman, Anda bisa lihat. Untuk manfaat yang sama, pasti unit ini lebih murah. Jadi semua ini ada plus minusnya. So kalau Anda hari ini tanya sama saya, Ko Wibi, terus saya sekarang bingung. Saya kalau ketemu orang mesti nawarin yang mana? Teman-teman, kalau ketemu orang yang benar-benar sudah susah diedukasi tentang unit link, terlalu papok-wapok dengan kejadian yang dia dengar atau dia alami. Dan dia orang kaya loh. Jualah PCB atau Brucinta. Karena nggak masalah premi mau semahal apapun. Premi mau sebesar apapun nggak masalah. Kenapa? Lo duitnya pasti balik kok. Ngapain dibingung? Bener nggak? Beda konsep kan? Kalau saya cocok unit link, kenapa? Bayar semurah-murahnya, dapat manfaat sebesar-besarnya. Dan saya sudah komit, bayar terus saja. Cuman kalau tiba-tiba ada masalah, ya saya tinggal ngecek, piro sih nilai tunaiku, piro sih coiku, oh cukup, ya wis ambekan sih. Nah, itu unit link. Paham ya? Bukan ngajari orang untuk cuti premi loh. Saya tidak pernah ngajari orang cuti premi. Lakukan ketika ada masalah. Nggak ada masalah, bayar terus. Di titik tertentu boleh cek berapa nilai tunai, berapa coy. Merasa cukup ditinggal, tinggal aja. Tapi kalau PCB Brucinta beda lagi. Ya, PCB seperti ini. Bayar pasti 5, 10, 15. Kalau mau paling murah ya 5 tahun. Dan jangan lupa frekuensinya pilihlah yang tahunan.
Karena kalau bayar tahunan hanya dianggap seakan-akan 11 bulan. Jadi lebih irit bulanan. Lebih irit 1 bulan maksud saya. Nilai tunai tahun ke-20 pasti balik 100%. Nah, kalau Anda mau butuh duit, silakan diambil. Dan polis Anda tutup. Nggak bisa diambil sebagian. Itulah PCB. Jika kepingin manfaatnya tetap di cover tuh sampai 88, ya jangan pernah ambil nilai tunainya. Jadi prinsip cara main PCB adalah duit premimu ditukar sama uang pertanggungan PCB. Tetapi kalau tengah jalan, tahun ke-20 tiba-tiba kamu kepingin ngambil duitmu, ambilan. 100% pasti balik. Enak toh? Nah, itulah PCB. Kalau dia terdiagnosa kritis atau meninggal, maka uang pertahunan langsung cair. Tapi kalau sampai umur 88 hidup terus, ya UP-nya pun tetap dicairkan. Jadi sebenarnya sekali lagi, produk PCB simpelnya adalah, lu bayar 10 tahun tok lo, tapi lu diprotek sampai umur 88. Dan duitmu pasti cair. Loh, kan sehat tetap cair soalnya, bener nggak? Tapi kalau tengah jalan, mulai tahun ke-20, kamu butuh duit, ambilin KB, duitmu pasti balik. Itulah produk PCB 88. Ya. Nah, Prucinta. Prucinta pasti 10 tahun. Ya. Termurah sama dengan bayar versi tahunan karena dianggap 11 bulan aja, jadi irit 1 bulan. Dan kalau Anda beli Prucinta, biasakan beli dengan UP minimal lebih dari 2,5 M. Kenapa? Karena Anda bisa irit premi sampai 30%. Ya. Lebih murah. Maksudnya gini, misalkan nih ada nasabah beli 3M. Anda bandingin ya, beli Prucinta 300 juta peng 10, kan 3M. Dengan langsung 3M. Pasti total preminya yang 10 kali 300 ini lebih mahal. Kalau dia langsung 3M, lebih irit 30%. Itu maksudnya. Ya. Proteksi berlaku 20 tahun, nilai tunai dijamin 110% balik, klaim kalau waktu mati, dapat uang pertahunan, ditambah nilai tunai. Ada pernak-pernik di dalam Prucinta yang ya bagi saya sih nggak saya sampaikan. Kenapa ya? Karena bagi saya itu bonus. Contoh, kalau mati meninggal, kalau meninggal karena kecelakaan dikali 3. Kalau meninggalnya pas Ramadan kali 4. Bagi saya sih saya nggak pernah ngomong. Kenapa? Ya kalau semua kejadian, tiba-tiba dapat kali 3, ya pasti happy. Benar nggak? Nah, teman-teman, cara jual Prucinta ngomongnya gimana? Enak banget tuh, lihat di bawah. Kamu dapat proteksi 20 tahun. Dan pasti balik loh, duitmu itu 110%. Tapi bayar premi ini cuma 10 tahun. Teman-teman, Prucinta ini sangat cocok banget. Terutama ke orang-orang yang mungkin punya anak masih bayi. Kenapa? Karena dia bisa sekaligus untuk nabung. Nah, kalau ini beneran nabung. Betul ya? Dia bayar premi 10 tahun. Tapi sudah pasti balik 110% di tahun ke-20. Kan bisa buat kasih anaknya. Tapi kalau ada resiko dia mati, ya dia pasti kasih sesuatu ke keluarga. Tetapi sekali lagi, dengan premi yang sama, kalau Anda pindah lagi ke Lingtem, ya dapatnya Lingtem berlipat-lipat. Bisa 3-4 kali lipat. Loh Pak, jadi bagus Lingtem? Ya jujur memang bagus Lingtem. Tetapi kalau Anda ketemu nasabah yang ngotot nggak suka unit link, benci, kapok, trauma, wis pokoknya nggak bisa diobati, ya Anda nggak usah paksa unit link kan? Jual aja PCB atau Prucinta. Oke? Nah, teman-teman, kalau Anda mau pinter closing itu bukan bicara tentang Anda pinter presentasi. No. Tapi closing itu artinya Anda menemukan masalah. Kalau Anda nggak bisa menemukan masalah, ya Anda nggak pernah closing. Ayo, sekarang kita pikir, apa masalah yang terjadi di nomor 1 sampai 5? Nomor 1, PPA+, apa masalahnya? Lu sudah siap nggak jantung, kanker, stroke, miliaran? Simpelnya kayak gitu. Teman-teman, Anda harus punya banyak storytelling yang Anda bisa ceritakan ke calon nasabah supaya dia bisa beli PPH. Ciptakan kebutuhan, ciptakan masalah. Contoh, saya ceritakan beberapa case ya, supaya Anda bisa dapat story. Pernah ada nasabah kita, ya, umur sudah 50-an, kecepit saraf di leher, gara-gara kebanyakan kerja lihat laptop. Dia pergi ke MONI kemarin, habis 360 juta, tapi ya nggak perlu bayar, karena dia punya PPH kita. Itu contoh. Ya, kemudian lagi, nasabah saya kemarin usus buntu, saya kaget, zaman dulu usus buntu itu cuma 20 juta. Kalau Cito 35 maksimal. Kemarin usus buntu 80 juta. Katarak, zaman dulu saya ngeklaim itu 15 juta. Kemarin orang katarak 40 juta. Saya juga bingung ini. Kenapa biaya dokter sekarang mahal sekali?
Ya, Anda bisa ingat kasusnya Olga, artis top, benar kan? Itu habis pelurunya akhirnya nggak ada juga. So teman-teman, itulah gunanya BPH. Ngeri teman-teman, habisnya luar biasa ngeri. Apa masalah yang muncul di CCP? Anda tadi udah belajar, yaitu tentang active income. Pak, berarti kalau passive income nggak perlu CCP, Pak? Tetap perlu, tapi nggak sebanyak orang active income. Orang passive income butuh CCP cuma buat apa? Anggaplah buat akomodasi. Betul ya? Contoh Pak Ali hari ini kena cancer jantung stroke. Pergi treatment ke luar negeri. Teman-teman, butuh nggak akomodasi Surabaya luar negeri? Butuh nggak yang dampingi tiket pesawat tidur dan lain-lain? Bayangkan kalau nggak ada CCP kan keluar duit juga. Kalau ada CCP kan lumayan. Sekali lagi, CCP itu harta. Kalau kita bicara harta, kalau kita beli di konvensional, 1:1 kalau tunai. Kalau nyicil, lebih banyak malahan bayarnya. Betul? Coba Anda pikir, berapa harga perolehan CCP-mu? Berapa harga perolehan Linktemmu? Lebih murah banget. Betul ya? Bukan 1:1. Anda cuma 10%-nya. Saya hitung kurang lebih itu mesti sekitar 10%-nya aja daripada cicilan konvensional. Linktem, apa problem yang bisa Anda ciptakan? Kebutuhan apa yang bisa Anda ciptakan? Warisan. Penebusan SPT yang tadi saya cerita ke Anda. Itu problem di Linktem. Nomor 4, apa yang Anda bisa ciptakan di Prucinta? Orang kepengen beli warisan, tapi kapok-kapok unit link. Kepengen duit pasti balik. Ya sudah beli Prucinta. Teman-teman, walaupun premi Prucinta lebih mahal dari Linktem, selama dia mampu, Anda cukup ngomong, kok ngapain bingung? Mau duitmu pasti balik kok. Benar nggak sih teman-teman? PCP juga demikian. Bedanya kan cuma Prucinta itu bicara tentang Linktem, PCP bicara tentang CCP. So teman-teman, Prudential sudah siapin Anda senjata selengkap-lengkapnya. Kalau mau murah, fleksibel, ya PGB, PSGB. Kalau mau kepastian bayarnya kapan, nilai tunai dijamin, ya wis pasti PCP dan Prucinta. Ya. Nah, teman-teman, sekali lagi ini ada satu kalimat yang bagus banget. Jangan pernah berusaha untuk menawarkan atau menjual produkmu, tetapi Anda harus menyelesaikan sebuah masalah. Anda adalah problem solver. Nah, ini slide terakhir saya. Ya, ini slide paling terakhir. Oke. Bagaimana besok Anda mulai jual? Nah, teman-teman, lihat nih. Yang pertama, tentukan dulu siapa targetmu. Masukkan ke daftar broadcast list. Jelas ya? Anda di WA pasti bisa bikin broadcast list. Turuti cara saya. Bikin broadcast list. Kalau ada banyak broadcast list, ya. Nah, kemudian yang Anda bisa lakukan adalah Anda koordinasi sama leader Anda, koleksi dulu beberapa video yang menarik, info-info tentang Prudential, tentang kesehatan, mungkin flyernya PPH, flyernya bukti klaim, flyernya PCB, flyernya Prucinta, apapun yang menarik untuk di-sharekan, Anda harus mulai koleksi. Kemudian, mulailah untuk membroadcast ke mereka. Tapi cara broadcast-nya harus dengan elegan. Apa maksudnya elegan? Ojo kampungan bendino mbok broadcast iso di-blok kamu nanti. Ya, jadi ya kalau kadung broadcast ya mungkin 3 hari sekali. Tentu dengan gambar yang beda, yang menarik. Ya, intinya adalah begini loh. Saya broadcast sesuatu yang bikin orang itu jadi kepo, kepengen tahu apa ya. Contoh kayak gitu. Ngerti ya? Kita itu melihat, oh orang ini baca wis ngerespon. Anda langsung harus ambil tindakan agresif. Mungkin Anda telepon, mungkin Anda chatting, gitu. Ya Pak Ko, misalnya, ya Pak Ko, wis baca slide-ku ya, misal. Ya Pak C, wis terima flyer-ku ya. Ya Pak Bu, sudah baca bukti klaim kita. Teman-teman, tanyalah untuk merespon dahulu. Ingat ya, saya selalu pakai kata elegan. Jangan bikin orang bete. Jangan bikin orang merasa terganggu. Itulah cara elegan. Jadi pikiran, bagaimana Anda jadi seorang yang pengertian. Nah, jadi setelah itu, Anda harus langsung melakukan agresif. Telepon, chatting. Ingat ya, jangan pernah menjelaskan produk lewat chatting yang panjang. Itu sangat mengganggu. Yang benar tuh siapa kok? Voice note. Menurut saya itu keren. Kenapa? Karena dengan voice note mengandung intonasi. Intonasi itu bisa mentransfer emosi feel yang kamu mau deliver ke dia. Teman-teman ingat,
Closing terjadi karena ada kebutuhan atau masalah. Dan dasar orang beli asuransi karena ada cinta buat keluarga dia. Jadi ketika kamu berintonasi, itu kamu transfer feel ke dia. Transfer love ke dia. Untuk siapa? Ya papa mama atau anaknya. Atau istri atau suaminya. Nah ini loh. Ya, mungkin ini Anda mau nyerang dia untuk beliin papa mamanya. Nah, Anda mungkin kasih brosur PPH. Ya kan? Mungkin Anda mau nyerang buat kepastian anaknya. Mungkin Anda kasih pro cinta. Mungkin Anda cerita CCP. Apapun. Ada banyak tools. Bayangin PPH, CCP, Linktem, pro cinta, PCB, bukti klaim, video. Pakai gitu loh. Nah, gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Memang hari ini cara yang paling efektif untuk jualan adalah dengan virtual. Gitu ya. Nah, kalau sudah ada buying sinyal, gitu ya, dia sudah kelihatan kayak Tony serius mau beli, langsung telepon, karena untuk finishing. So closing sekarang bukan dengan tatap muka, nggak perlu ketemu bisa closing loh sekarang. Nah, bagaimana cara-caranya, tanda tangan dan lain-lain, nanti bisa tanya ke leader Anda. Tetapi inilah cara prospek hari ini. Ya, sekali lagi harus pandai-pandai, harus kreatif melakukan broadcast, kemudian merespon dengan tepat. Jangan bermain chatting terlalu panjang, kecuali pingpong-pingpongan pendek, ya silakan. Tetapi begitu Anda mau masuk ke sesi closing atau mau jelasin, harus pakai voice note. Teman-teman, kalau dalam voice note itu harus komplit ya kalau ngomong. Intonasi harus bagus. Ada mengandung kata-kata mengajak. Ada mengandung kata-kata berempati. Ada mengandung unsur kata-kata tentang proteksi. Contoh nih misalkan, ya. Saya kasih Anda contoh beberapa misalkan voice note. Mungkin saya ngomong ke Ivan, contoh ya. Saya mau ngasih contoh, Ivan saya push untuk beliin mamanya, contoh aja. Saya ngomong gini toh, gini loh Van. Jadi cerita nih, Anda kalau sudah tahu datanya, Anda paling enak gini teman-teman, biasain. Van, aku bisa minta data mamamu sebentar. Tak kasih contoh itu, dan kamu tahu. Pasti dikasih. Nah, habis dikasih, saya kirim tuh Ivan proposalnya. Jangan yang komplit teman-teman, malah kayak bocor, bingung. Di-capture aja bagian yang penting. Terus saya voice note Ivan. Contoh ya, Van. Jadi gini loh, Van. Mama ini tak kasih ilustrasi sih pakai gold B. Artinya apa? Kalau mama ada resiko sakit, Van, kamu nggak usah bingung. Kamu bisa bawa sampai ke Singapura, seluruh Asia, dengan budget 35 miliar loh, Van, setahun. Jadi kamu bisa tenang. Kamu nggak usah bingung lagi, mama ada apa-apa, kamu pasti nggak keluar uang sama sekali. Ya, cukup gini, jangan ceritanya gini. Jadi ya, Van, ini untuk ini gold B 30M ini, 5M 30 ini ada dapat ini. Aduh, si ngono ngeluh. Jangan, nggak perlu sampai sedetail itu dulu, nangkep ya. Jadi voice note pun harus sangat akurat, jangan terus nyelocosnya dua sing ngono sampai keturun nanti ya. Nah, saya ulang lagi. Kan saya cukup ngomong kayak gitu ya. Terus saya akan ngomong ini mungkin. Aku tahu kok, Van, memang kondisi hari ini ya pasti nggak ada yang bagus lah ya. Pasti ada imbasnya lah, berempati. Betul? Tapi kamu juga harus tahu loh, Van, sing namanya orang sakit, sehat, itu nggak lihat kondisi cuaca, lagi muda, tua, lagi ekonomi lesu, nggak lesu. Sakit ya bisa sakit. Dan menurutku, kamu cik isa lah, lek melok mamamu kayak elek 4 juta cik mampu lah. Cik enteng lah buat lu, memotivasi. Ada unsur empati, ada unsur edukasi, ada unsur memotivasi. Ya kan? Dan yang terakhir, aku akan share ke dia. Nah, Van, memang oke, aku butuh KTP mamamu, ambil kartu kreditmu, Van. Wes gitu aja, di trial close. Teman-teman kalau mau jelasin sesuatu, mau closing, jangan lupa trial close. Kalimat trial close harus selalu diucapkan, yaitu, Van, aku bisa pinjam, aku bisa difotokan KTP, ambil kartu kreditmu. 3 angka belakang tutup penai. Itu adalah kalimat trial close. Nah, kalimat trial close ada kalimat mengajak closing. Seakan-akan kamu itu sudah dengar yang sana ngomong gini. Ya wis bro, aturan. Nah itu loh. Anggap aja kamu dengar kayak gitu, kamu ngomong apa? Bro, aku bisa minjem KTP, kartu kredit. Lah kan gitu kan. Itulah kalimat trial close paling gampang. Jelas ya? Nah, contoh kedua, misalkan nih, saya mau suruh Ivan beli CCB. Terus Ivan, ini udah level ke voice note ya, minta berkas, kirim ke Ivan, terus saya ngomong, Van, jadi sing tak kirim ke kamu itu, Van, itu adalah CCP senilai 3 miliar. Nah, Van, kamu lihat,
premi untuk menghasilkan 3 miliar. Ternyata cuma 1.500.000 loh, Van. Murah banget loh ini. Coba kamu pikirin, Van, kamu hari ini mau nyiptano aset adalah 3M. Kamu pasti butuh duit 30 juta sebulan dan hilang terus. Tapi hari ini cuma 1,5 loh, Van. Murah banget. Itu pada sehari cuma 50.000. Nah, aku ya tahu lah, Van. Kondisi hari ini mungkin kamu ya agak terganggu, aku tahu. Tapi aku ya yakin, gitu loh. Kondisimu hari ini cuma 50.000 sehari pasti bisa. Nah, sekarang problemnya cuma gini loh, Van. Ketika kamu hari ini beli ini, otomatis bojo anakmu ya tenang, Van. Karena mereka hari ini sudah langsung mau pegangi 3 miliar. Jujur ya, Van, aku sebagai koncomu, aku ya melok seneng, melok tenang. Karena keluargamu sudah berhasil tak lindungi. Nah, Van, lek kamu lihat kondisi kayak gini, menurutmu ya apa? Nah, lek memang kamu oke, aku tolong kirim KTP kartu kreditmu ya. Hampir mirip kan? Ya memang seperti itu. Ngerti ya? Jadi teman-teman, cara inilah yang sangat paling efektif, gampang dilakukan. Nah, mungkin kalau Anda sebagai agent mungkin bingung, ini voice note ngomong apa ya? Konsultasilah sama leader. Ya, tanya aja, der, ini ngomong apa kalau kayak gini? Anda biasakan sekarang gini loh, ini kan mumpung pakai virtual. Anda dengan konsultasi tinggal capture screen aja, chatting-chattingmu, biar leadermu yang nerusin kan bisa. Nah, tinggal sekarang leadernya sendiri juga harus bersikap elegan. Ya, teman-teman leader, teman-teman agent lama, agent baru, inilah beberapa tips yang bisa saya kasih ke Anda untuk Anda bisa lakukan mulai besok. Ya, oke, happy closing day ya. Sampai di sini final touch saya. Ada yang mau tanya apa enggak ini? Bentar ya, ini saya bacain yang lagi sudah nulis ya. Oke, ini Ivan. Kok pada suatu titik apakah Choi bisa lebih besar dari premi? Saya jawab ya, Van. Kalau kondisinya kayak mamaku, bayangin umur 70, gold A, premi berkala 5,7. Choi ini mamaku 3,5. Menurutmu 5 tahun lagi wis lebih nggak? Lebih. Betul? Tetapi ada good news buat kita. Prudential punya yang namanya no lapse guarantee atau disingkat biasanya NLG. No lapse guarantee itu artinya selama nasabah 10 tahun pertama bayar terus tanpa bolong, gak pernah cuti, gak pernah telat, gak pernah narik, maka terjadi no lapse guarantee. Yaitu ketika COI lebih besar daripada premi, tetap polis tidak akan lapse. Makanya dikatakan no lapse guarantee. Jawab ya, Van? Oke. Kemudian mau tanya Wiwi, sekarang ada pengetahuan baru untuk cancer namanya proton, tapi apa di cover juga? Sepengetahuan saya, di training yang saya terima pun, tidak ada tulisan dari Prudential jenis terapi yang kita cover. Saya pernah dengar Himawan pun waktu presentasi, dia patokannya adalah, waktu dia ngomong, waktu itu nggak ada proton ya, tapi dia sebutkan semua treatment yang ada, yaitu kemoterapi, radioterapi, target terapi, imunoterapi, hormonoterapi, kita cover. So, kalau proton adalah termasuk salah satu terapi cancer, harusnya PPA juga cover. Tapi kalau mau pasti ya kita mesti tanya dahulu. Itu yang bisa saya jawab. Ya. Oke. Ada yang tanya, kok materinya apa nggak di-share soft copy? Ya, nanti saya share. Kalau nanti sudah dikompres ya. Kemarin kan sudah saya share, itu sudah dikompres Sony. Ini hari ini saya baru selesaiin. Jadi Anda tadi muncul itu baru selesai 15 menit yang lalu. Baru saya bikin. Ya. Nanti akan saya kompres, setelah itu saya share. Kalau mau pakai silakan. Kok apa hubungannya CCB dengan tadi ke Singapura butuh didampingi ya? Oke, teman-teman gini. Ada produk yang mengcover tiket pesawat ke Singapura, saya nggak ono teman-teman. Ya, kalau produk yang mengcover tiket pesawat kayaknya belum ada. Ya, maksud saya begini. Tadi kan saya ngajari Anda bahwa orang yang aktif income itu harus punya CCB. Nggak boleh nggak. Kenapa? Coba Anda bayangin. Kalau orang kena jantung kanker stroke, iso kerja mana nggak? Dapat income lagi nggak? Ngeri loh pasti. Jadi kalau Anda ketemu orang aktif income, jejelono, Anda harus beli. Kalau dia tanya berapa yang aku butuh, hitungan. Ya kan ada 3 pendekatan kan? Pendekatan income, pendekatan rumah tangga, pendekatan kredit. Tapi kalau Anda ketemu passive income ya apa? Misalkan dia ngomong, alah aku nggak usah CCB lah, aku nggak kerja ya, bisnisku jalan dewe kok. Nah, Anda harus bisa tetap closing. Dengan cara apa? Kok, anggap CCB ini biaya akomodasi. Memangnya kita ke Singapura nggak naik pesawat, nggak butuh hotel,
gak riwa-riwi, gak ngajak pendamping. Teman-teman kalau dihitung-hitung 1M, 2M lumayan nggak? Ya udah suruh dia beli 1-2M. Itu contoh. Ya, seperti itu. Kemudian Joshua, nanya soal pre-existing condition. Ada calon nasabah nggak bisa masuk atau cuma yang itu aja yang dikecualikan? Tergantung teman-teman. Kalau pre-existingmu itu normal, biasanya hanya dikecualikan aja di area itu. Contoh, gini loh. Asuransi itu punya prinsip simple. Apa yang diketahui harus diungkapkan. Dan apa yang diungkapkan harus ditelusuri. Setelah ditelusuri, underwriting akan memberikan keputusan. So, keputusan underwriting itu subjektif. Kenapa subjektif? Hari ini ada 88 partisipan di Zoom ini. Anggaplah Anda semua adalah underwriting. Anda bisa punya decision yang nggak sama untuk satu case. Paham ya maksud saya? Satu case ini tentu yang rodok gray area maksud saya. Contoh lah, Anda mau bukti. Contoh, kolesterol normal 200. Hari ini saya kolesterol 230. Saya yakin ada beberapa underwriting dari Anda yang langsung lulus saya issue. Tapi ada underwriting yang rodok sensitif. WIB gendut, kolesterol 230. Wah, medeni ono resiko. Ekstra premi loh, ya toh? Betul nggak? Tapi ada juga underwriting yang beda. WIB gendut. Tapi umur J43, kayaknya nggak terlalu beresiko. Tapi kok kolesterol dulu? Wes cek mana? Coba dicek treadmill lah. Misalnya kayak gitu loh. Jadi ada banyak macam-macam keputusan. Nah, tetapi yang lucu dari kalimatnya tadi saya ngomong ini, Anda harusnya metik satu hal supaya Anda nggak kepotokan di lapangan. Contoh nih, tadi saya ngomong apa? Apa yang diketahui harus diungkapkan. Apa yang diungkapkan harus ditelusuri. Betul ya? Nah, sekarang coba, ada cerita lucu. Ada orang ngaku, aku pernah usus buntu. Apa yang diketahui diungkapkan. Saya pernah usus buntu, tak ungkapkan. Apa yang diungkapkan harus ditelusuri. Apa yang terjadi? USG. Loh, padahal usus buntu gak mungkin klaim mana toh, ya tapi ya tetap harus USG, ya itulah asuransi. Dan setelah di USG, ya usus buntunya gak ono. Akan muncul keputusan substandard, yaitu pengecualian terhadap usus buntu. Itulah asuransi. Tangkap ya mas saya. Usus buntu gak mungkin klaim mana, ya tapi harus. Contoh lagi, angkat kandungan, pernah minum, gitu ya. Terjadi pengecualian, tidak bisa klaim semuanya berhubungan dengan kandungan. Loh ya jelas lah, kandungannya gak ono kok. Nah ya, tapi itulah asuransi. Dan teman-teman, hati-hati jangan terlalu sensitif dengan kalimat substandard. Substandard itu artinya tidak standar, kan gitu aja. Nah, substandard itu bisa 3 kemungkinan. 1, ada pengecualian, tapi nggak perlu ekstra premi. Contoh tadi usus buntu. Ya, kedua, tidak ada pengecualian, tapi ekstra premi. Contoh, kolesterol tinggi, ya trigliserid tinggi KB, itu biasanya nggak ada pengecualian tapi ekstra premi. Atau yang ketiga, ini paling parah, sudah exclusion, ekstra premi. Nah, itulah substandard. Ya, oke, kemudian ada yang tanya lagi. Cek ya, bocor kok gak enak ini ya. Nah ini. Kok nanya PPH yang kena stroke bisa diulang lagi ya? Oke. Jadi teman-teman, di dalam pengecualian kita ya, Anda baca juga dong, ya. Jadi di dalam 18 penyakit pengecualian di PPH kita, itu stroke tidak termasuk. Tidak ada tulisan stroke di situ, tetapi ada tulisan hipertensi loh. Artinya, kalau nasabahmu kena stroke dan dokter berkata stroke-nya karena hipertensi, ya memang stroke-nya masa tunggu setahun. Tetapi kalau dokter nulis stroke karena kolesterol misalkan nih, ya stroke-nya bisa diklaimkan. Itu satu kemenangan. Kenapa? Karena di beberapa kompetitor, stroke adalah salah satu dari penyakit yang dikecualikan 12 bulan pertama. Seperti itu. Kau mau nanya, kalau Purcinta itu setelah 20 tahun kan diperpanjang. Nah, itu ngulang dari baru atau bagaimana? Terus tadi masuk. Kalau saya pribadi, teman-teman, Purcinta saya sih tidak menyarankan untuk diperpanjang. Lebih baik sebelum putus beli lagi. Kenapa? Ya karena Anda beli juga sama aja kan sebenarnya. Kan kondisinya kan kalau Anda premi sama, maka dapatnya manfaat turun. Tapi kalau mau manfaat sama, premimu naik. Lu kan Ford beli sebelumnya, ngapain Anda sudah mepet baru diperpanjang? Itu sih menurut saya. Jadi nggak perlu ada pertanyaan ini kalau Anda ngikuti plan saya gitu loh ya. Nggak. Apakah ngulang dari baru? Ya nggak ada ngulang, nggak ada, langsung estafet aja. Duitnya kan tetap di situ.
Kok misal nasabah sudah bayar premi 3 tahun, terus cuti premi. Nasabah itu cuma bayar coy. Ini loh saya paling nggak suka. Teman-teman, bahasa ini harus mulai dibenerin ya. Saya tahu maksudmu, tapi bahasa ini tetap salah. Saya ulang ya. Pembayaran premi, saya tulis ya supaya nggak bingung. Pembayaran premi itu hanya ada 2 macam. Pembayaran premi itu tidak ada bayar coy. Anda bayar premi normal, ya. Saya pakai istilah bayar premi lanjutan ya, PL. Atau Anda bayar versi top up. Yes. Artinya apa? Kalau premi lanjutan berarti sebesar premi normal. Misalnya ya, misalkan nih saya ngawur, polisnya 1 juta per bulan, misalkan. Ya, 1 juta per bulan. Berarti kalau dia mau bayar premi, pilihannya ya 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Pilihan pertama. Pilihan kedua, moro-moro top up. Misalkan, lagi ono duit nganggur iki 6 juta, store 6 juta. Ono duit nganggur iki 11 juta, store 11 juta. Paham ya? Bedanya kan kalau premi lanjutan, mempertimbangkan dulu biaya akuisisi. Artinya, dia waktu bayar di tahun keberapa. Kalau sudah tahun ke-6 ya akuisisinya 0, berarti 100% masuk ke nilai tunai. Tapi kalau ternyata masih tahun ketiga, berarti kan dia masih diakuisisi 20%. Bayar premi pas waya tahun keempat, berarti kan masih dipotong 20%. Bayar premi tahun kelima, masih dipotong 20%. Tapi kalau top up, selalu potongannya cuma 5%. Yes, patokannya begitu. Loh kok kayak gitu untung ya, kok aku melok top up aja kok ya. Siapa bilang? Teman-teman, kalau Anda bayar normal dan Anda sudah lewat dari 5 tahun atau kita bisa bilang Anda sudah di posisi tahun ke-6 dan seterusnya, apa yang terjadi? Anda saben setor baliknya 100% jadi nilai tunai. Benar nggak? Tapi kalau Anda top up sampai mati potongan 5% loh, rugi nggak? Kesimpulannya cuma satu. Kalau niat top up, grojokan sing gede pisan nggak apa-apa. Lah kalau top up incrit lah, mendingan bayar normal toh. Nanti waktu tahun ke-6 dan ke atas kan setiap setor balik full. Enaknya apa? Kalau Anda lagi pas butuh duit, Anda cuti premi, terus nambah duit lagi. Kan balik full 100%. Tapi kalau top up selamanya minimal loh. Nah, perhatiin ya. Mau bayar versi normal, ataupun mau bayar versi top up, dua-duanya ini akan menjadi apa? Nilai tunai. Nilai tunai lah yang dipotong oleh coy. Nangkep sampai sini. Jadi kalau Anda ngomong sama saya, setelah cuti premi cuma kepengen bayar ini, bahasanya salah. Anda harus pokoknya nambah nilai tunai. Dari mana nambahnya? Top up atau normal. Itu baru benar. Ya, oke, saya lanjutin lagi pertanyaanmu seperti apa. Misalkan nasabah bayar 3 tahun, terus cuti premi. Itu nasabah cuma bayar coy aja apa bayar sisa bayar? Kan sudah saya jawab berarti ya. Oh tadi aku dengar kanker katanya nggak masuk 18 penyakit, nggak bisa diklaim dalam 1 tahun. Ya benar, benar banget. Teman-teman, kalau dia kena kanker, dia sudah bisa klaim sejak hari ke-91. Tapi kalau dia tumor, memang masa tunggu 1 tahun. Tumor dan kanker nggak sama loh. Ya, semua benjolan itu sudah kategori tumor, jadi nggak mungkin diklaimkan setahun. Lah kalau kanker kan ya kanker stadium 1, kanker stadium 2, kanker stadium 3, itu sudah bisa klaim sejak bulan keempat di PPH kita. Tetapi kompetitormu semua kanker masuk masa tunggu setahun. Nah itulah kalau Anda kepingin menang. Jadi tadi saya udah bandingin semua ya, PPH, CCP, Linkem, kelebihannya di mana. Oke, ada lagi yang mau tanya? Untuk filenya, saya usahakan Senin Sony bisa ke sini untuk ngompres, setelah itu saya bagi ke leader-leader semua. Ko, aku mau tanya, Ko. Iya, Van. Kalau ngomong masalah pre-existing condition, ngomong yang kayak wasir ya, yang bisa kambuhan gitu ya. Kayak misalnya tadi ceritanya Koko, contohnya 23 tahun yang lalu pernah itu, terus sembuh, terus tengah-tengah ikut asuransi PPH Plus, 3 tahun kemudian Wasirnya kumat. Iya, kumat lagi. Itu ya apa, Ko? Apa oh ya apa? Maksudnya ini kita bicara sampai sini ya. Tidak untuk dipublikasikan, tidak untuk direkam untuk aneh-aneh ya. Judulnya adalah gini,